Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil karim. Nabiyyina al-amin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'd. Faya ahbaballahi wa ahbaba rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Usi nafsi wa iyyakum bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saudara-saudariku dimanapun Anda berada dan terkhusus yang terhubung dalam ta'lim Mira di kesempatan subuh kali ini waktu Indonesia bagian Barat, kita mengawali jumpa kita dengan bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang Allah karuniakan pada kita sampai detik ini. Dan semoga seluruh nikmat itu, nikmat berkehidupan, nikmat berislam, nikmat beriman, seluruhnya diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amal-amal yang kita lakukan dinilai sebagai amal saleh yang diikhlaskan hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita juga bermohon kepada Allah semoga saudara-saudari kita yang berkehidupan sampai detik ini, dimanapun mereka berada, namun belum mampu untuk beriman, diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemampuan untuk beriman, bersyahadat sebelum wafat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pun demikian kita tidak putus juga bermohon kepada Allah semoga para pelaku maksiat kecil ataupun besar diberi kemampuan oleh Allah untuk bertobat dan memperbaiki sisa kehidupan dengan menenun amal yang lebih baik, perilaku yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu kita mencoba mempelajari, mendalami tuntunan syariat, pedoman berkehidupan dalam syariat Islam, yang dengan itu mudah-mudahan kehidupan kita bisa lebih baik dalam pandangan Allah dan memanfaatkan sisa usia kita sehingga lebih bernilai mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di pertemuan yang lalu kita telah berupaya menggali berbagai kurikulum nabawi terkait dengan persiapan Ramadan, sehingga dengan itu kita memiliki ketangguhan, kekuatan, dan persiapan yang insya Allah sempurna sebelum memasuki bulan ibadah yang dimaksudkan, yaitu bulan Ramadan. Acuan kita di pertemuan yang lalu telah memasuki kitab Sahih Muslim. Sebelumnya juga kita padukan juga dengan Sahih Al-Bukhari dan tentunya juga pendalaman terhadap ayat-ayat Al-Quran terkait. Di kitab Siyam, topik yang ke-13 di Sahih Muslim, bagian yang pertama, kita membagi kepada 3 bagian. Bagian pertama telah kita selesaikan dari sabda Nabi SAW, riwayat sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu ketika Nabi SAW bersabda, kata beliau, "Idza jaa Ramadan, atau idza kana Ramadan, atau idza dakhala Ramadan." Jika Ramadan telah tiba, kita masuk berada di dalamnya dan telah memasukinya, maka yang dapat kita rasakan, yang dapat kita raih dari anugerah yang telah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menurut Nabi SAW, dan itu keterangannya pasti karena bimbingan dari Allah berupa wahyu, futtihat abwabul jannati atau futtihat abwabur rahmati, maka berpeluang dibukakan seluruh pintu-pintu surga, pintu-pintu rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dinamai surga juga jannah dengan rahmat untuk memberikan kesan bahwa dibukakannya pintu surga, diberikannya anugerah untuk kita karena rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, untuk mendapatkan rahmat ini maka diraihnya lewat amal soleh. Karena itu persamaan surga dibuat persamaan formulasinya dengan amal soleh, kemudian rahmat dan surga. Jannah diperoleh dengan rahmat Allah diperoleh dengan amal saleh. Karena itulah pintu-pintu surga itu yang disebutkan oleh Nabi SAW dengan fil jannati thamaniyatu abwabin. Di surga itu ada 8 pintu surga. Seluruh pintunya digambarkan melalui amal saleh. Ya, seperti Nabi katakan, fiha babun yusamma ar-rayyan. Di antaranya ada satu pintu namanya ar-rayyan. La yadkhuluhu illa as-shaimun. Tidak masuk lewat pintu itu kecuali orang yang terbiasa puasa, ahli siyam. Fa'idha dakhaluhu ughliqa. Kalau sudah masuk ditutup, maka yang lain memasuki lewat pintu-pintu lain sesuai dengan amalannya. Nah,
biasanya saya ingin pertegas dulu sedikit supaya kita bisa merangkai pemahaman dengan utuh berdasarkan pada korelasi ayat-ayat Al-Quran. Amal-amal ini disampaikan oleh Al-Quran secara terbuka, sehingga kita berpeluang memasuki pintu-pintu surga yang dibentangkan kepada kita dengan segala ragam amal solehnya. Namun demikian, karakteristik manusia juga berdasarkan kemampuannya, kadang ada yang senang memilih. Ada yang senang karakteristiknya untuk tahajud misalnya, puasa belum konsisten, ada yang demikian. Ada yang senang puasa, tahajud belum konsisten, ada yang demikian. Maka bila pun ada yang berkeinginan untuk memilih pada satu ragam ibadah tertentu misalnya, maka konsistenlah di situ. Dan yang lain konsisten pada bidang yang lain lagi. Misalnya ada pintu Ar-Rayyan, saya ingin memasuki lewat pintu itu, maka konsisten di bidang puasa, tunaikan dengan baik. Lalu ada yang tahajud, ada yang sedekah, ada yang kemudian zakat spesifik, ada yang haji, ada yang umrah, dan seterusnya. Nah ini nanti disebut dengan wijhah, orientasi tertentu yang pokok, yang kecenderungan untuk ditunaikan. Nah nanti setiap orang-orang yang punya kecenderungan ini diminta oleh Allah, silahkan berlomba meningkatkan amalannya sebaik mungkin sesuai dengan orientasinya masing-masing. Itu indah sekali. Jadi pengen nyusul orang tahajud belum punya kemampuan, kemampuannya dilihat pada diri sendiri, karena itu Allah nitipkan harta, maka dia rajin infak, rajin sedekah, ya, untuk berlomba dengan orang yang tahajud. Demikian yang puasa dan seterusnya. Itu ada nanti konsepnya, pedomannya di Quran surah kedua Al-Baqarah di ayat 148. Walikulli wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat. Dan setiap orang itu boleh jadi punya orientasi amalan tertentu, punya kecenderungan tertentu. Maka ya silahkan ditunaikan semaksimal mungkin, lalu naik secara bertahap dan berlomba untuk mendapatkan puncak-puncak kebaikan. Itu gambarannya. Jadi jangan putus kita melihat bahwa orang lain rajin nih tahajudnya, saya belum mampu. Jangan melihat ke situ cara berpikirnya. Lihat apa yang Allah kemudian sempurnakan untuk kita, yang jadi kecenderungan ada di kita. Jadi pandai-pandailah membaca diri gitu kan. Makanya nanti ada bab namanya ma'rifatul insan, mengenal diri sendiri. Di antara subtopiknya adalah mengenal apa kemuliaan yang Allah berikan kepada kita sebagai bekal terbaik yang kiranya terasa dominan bagi kita. Dites kemampuannya apa. Lalu jadikan itu sebagai tangga-tangga untuk naik ke step berikutnya. Itu konsepsinya demikian. Nanti kalau sudah ngaji ke buku yang saya sempat tuliskan juga, itu Manusia Paripurna, nanti kita bahas step-stepnya itu lebih terukur, lebih detail insya Allah. Nah sekarang kita akan coba teruskan. Yang 8 ini sudah kita uraikan. Kemudian juga ghallaqat abwabu nari wa ghallaqat abwabu jahannam, dan ditutuplah kemudian pintu-pintu neraka. Dan di surah ke-15 Al-Hijr di ayat yang ke-44 spesifik Allah Subhanahu wa taala menyampaikan bahwa pintu neraka yang dimaksudkan itu ada 7, ya kan? Ada 7. Nah, 7 ini juga bila pintu surga 8 itu dikembalikan kepada pintu-pintu ketaatan, amal-amal saleh, maka pintu neraka itu citranya adalah pintu-pintu kemaksiatan. Jadi taat lawannya maksiat, saleh lawannya salah. Pintu surga 8, pintu neraka ada 7. Nah di 7 inilah kemudian yang coba kita turunkan supaya diketahui agar perbuatannya bisa dihindari. Itu tujuannya. Ya, dan 3 itu telah kita uraikan teman-teman sekalian. Di pertemuan yang lalu ada sebagian yang belum kita tuntaskan. Ya, neraka sakar sudah kita bahas, khotamah sudah kita bahas. Masih ingat ya? 7 pintu kan 3 telah kita uraikan. Sakar telah kita bahas, khotamah juga telah kita bahas. Hati-hati ya, perbuatan-perbuatannya. Sekali lagi yang baru bergabung tolong dicek video yang sebelumnya ya, lalu dikeluarkan sebagai pengingat, tulisin nih ya. Jadi Anda buatnya, kita buatnya begini, amal soleh turunkan, amal salah hati-hati, jangan sampai gini, jangan sampai begini, jangan sampai ninggalkan sholat nih nerakanya ini, ya kan? Jangan sampai terlalu tamak pada harta sehingga menyakiti orang lain, nerakanya begini. Jangan sampai nanti mengikuti bujuk rayu setan, nerakanya ancamannya seperti ini, kan? Nah itu masa depan kita tuh ada di situ. Awas ya, kita sering bicara tentang masa depan di dunia, lupa tentang masa depan yang paling abadi. Masa depan terbaik itu ya akhirat.
Ya, jadi jangan sampai nanti di dunianya terasa dipersiapkan dengan baik, sempurna, tapi ketika meninggalkan dunia nggak ada persiapan, itu celaka. Itu namanya nggak punya masa depan. Awas ya, orang yang tidak punya masa depan itu adalah orang yang tidak punya harapan akan kehidupan akhirat. Itu masa depan yang sesungguhnya. Ya, itu quote hari ini. Ya. Orang yang tidak punya masa depan itu sesungguhnya orang yang tidak punya harapan dalam kehidupan akhirat. Dan alhamdulillah kita itu bukan sekedar harapan, tapi ada kepastian. Karena di Islam itu, baik di Al-Quran ataupun di hadis, itu sempurna menggambarkan tentang kehidupan pasca kematian. Silahkan Anda bandingkan. Saya selalu mengajak kita untuk mensyukuri syariat Islam, keimanan yang kita peluk. Karena alhamdulillah sampai detik ini, semua referensi dalam berislam kita itu yang paling jelas menggambarkan semua alur kehidupan kita. Ya, bahkan cara meninggal juga dijelaskan seperti apa, lalu kemudian setelah meninggal dunia di mana kemudian bertempat, keadaannya bagaimana, bekalnya apa, setelah dari alam kubur ada peristiwa apa, sampai ke ujung kehidupannya. Itu dijelaskan dengan sempurna. Mustahil bisa menyampaikan seakurat sedetil itu ya kalau bukan dari Sang Pencipta sumbernya. Ya kan? Nah, kemudian di pertemuan yang lalu kita membahas tentang neraka sa'ir. Dan itu ada 3 nanti perbuatan yang harus dihindari yang bisa menjerumuskan kepada neraka sa'ir. Sa'ir itu artinya membakar secara sempurna sampai ke seluruh kulit-kulitnya. Karena itu nanti selalu di bahasa Arab tuh uniknya begini ya. Kadang-kadang kalau kita belajar secara mendetil ya, nanti antar huruf itu selalu ada kaitan. Ya, misalnya kaitan antara jim, ha, kha itu selalu terkait satu dengan yang lainnya. Ya, saya berikan konsep begini misalnya. Di ilmu syariat itu kalau kita belajar akidah, kemudian ibadah dan akhlak, ya. Ya, akidah, ibadah, akhlak. Nanti tengahnya muamalah sebagai praktek sosialnya. Jadi kalau digabungkan ada 4. Akidah, ibadah, muamalah, akhlak sebagai hiasannya. Ya kan? Nah, nanti hasil dari akhlak ini ada turunan nanti tasawuf. Tasawuf ini sebetulnya hasil dari praktek kita menunaikan syariat. Ya, dari kata tasawwafa ya tasawwafu tasawwufan, keadaan yang bersih, bening. Ya. Jadi kalau dalam bahasa Arab itu sofin itu sesuatu yang jernih yang nggak bercampur dengan yang kotor. Itu asalnya. Ya, jadi kalau al-ma'us sofi, air yang jernih yang nggak ada campuran-campurannya. Ya, misal juga minyak goreng misalnya, kan dia lagi rame-rame minyak goreng ya dicari. Saya kemarin ke daerah saya lihat kok banyak yang ngantri gitu. Nah itu minyak goreng yang bagus itu kan yang nggak banyak campuran, disaring dulu ya. Nah itu disebutnya zaitus safi namanya, minyak yang bersih ya, bersih gitu kan. Jadi nggak ada campuran-campuran dan sebagainya. Saringannya disebut dengan tasfiyah. Tasfiyah, ya kan? Keadaan karakteristiknya disebut dengan sofa. Sofa, ada bukit Sofa ya. Kenapa disebut dengan Sofa? Karena dulu salah satu pemaknaannya Sayyidah Hajar alaihissalam ketika beliau mencoba untuk mencari air demi kebutuhan Nabi Ismail alaihissalam yang sangat membutuhkan air pada saat itu, mencari. Nah, ketika mencari itu naik ke atas bukit, itu pikiran beliau itu menyaring hal-hal yang tidak pantas, yang tidak baik, sehingga tetap menjaga prasangka baik kepada Allah. Jadi dugaan-dugaan, kegelisahan, kan kadang kalau sedang gelisah, pikiran kemana-mana kan? Ya, kadang-kadang berpikir juga yang tidak baik tentang Allah. Kenapa Allah tetapkan aku begini, kenapa begitu, kenapa tidak begini saja. Nah itu sesuatu yang kadang alamiah muncul dalam benak dan diberikan provokasi kadang-kadang oleh setan. Nah itu diperangi, dihilangkan sehingga yang muncul husnudzan saja, husnudzan. Yang menyaring sesuatu sehingga yang muncul yang baik-baik saja. Nah itu prosesnya disebut dengan tasfiyah. Jelas ya? Nah kalau lahir beningnya itu sofi, keadaan karakternya disebut dengan sofa. Karena itu bukitnya disebut dengan bukit sofa gitu ya. Salah satu pemaknaannya. Kenapa? Karena di situ orang-orang yang, nah ini pesannya kepada kita, mengerjakan segala aktivitas, kegiatan dengan pikiran yang bening,
dengan prasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan terangkat derajatnya, naik di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan diberikan kemudahan dalam beraktivitas. Sekalipun dia berikhtiar bolak-balik, kadang naik, kadang turun, kadang cepat, kadang diam, kadang pelan-pelan, tapi Allah akan memberikan hasil dekat di sekitaran dia. Makanya ibunya yang bolak-balik kan di sekitarannya Ismail kemudian diberi kekuatan untuk bisa menghentakkan, kan sebelumnya juga menghentak, namanya bayi kalau haus kan pasti bergerak tangan kakinya, ya kan? Tapi ketika menghentak awal kan gak ada apa-apa, ya. Namun ketika ibunya berusaha karena Allah, ternyata rezekinya ada pada anak. Itu suka begitu. Nanti ada fikihnya di Al-Quran. Nahnu narzuqukum wa iyyahum. Ya, kami memberikan rezeki kepada kalian. Di orang tua rezeki itu kadang datangnya dari anak. Ya, kadang di anak datangnya pada orang tua. Nanti ada babnya tersendiri. Nah, saya ingin gambarkan upaya untuk mendapatkan kebeningan itu prosesnya disebut dengan tasawuf. Dan tasawuf itu jalannya syariat. Lihat ya, jalannya apa? Syariat. Syariat itu jalannya rukun Islam. Konsepnya apa? Di ibadah. Jadi sebetulnya orang yang sedang ibadah, sedang sholat, sedang syariat, itu sedang berusaha membersihkan hatinya supaya terhindar dari kotoran-kotoran, terbebas dari sumber keburukan. Sumber keburukan itu ada dua. Yang pertama fahsya, bersumber dari syahwat. Bentuknya nanti kata-kata yang kotor, pandangan yang jorok, porno aksi, pornografi, zina, dan sebagainya itu fahsya. Mungkar itu sumber keburukan yang sumbernya dari nafsu perut dan akal, ya, mencuri, merampok, menipu, dan seterusnya. Nah, itu bagian mungkar. Itu sumber keburukan. Kita coba bersihkan itu lewat apa? Ibadah. Karena itu konsepsi ibadah yang paling pokok, paling dasar, yaitu sholat, itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Inna sholata tanha anil fahsyai wal mungkar. Sungguh sholat itu, kan, diantara fungsinya mencegah perbuatan keji dan mungkar. Jadi hasil dari situ keluar perbuatan baik. Proses membersihkan keburukan itu sehingga yang muncul yang baik-baiknya tasfiyah, berproses, itulah tasawuf. Jadi itu secara bahasa tasawuf itu pendalamannya adalah syariat, menunaikan syariat secara pokok, kan? Nah, jadi bukan konsep yang aneh-aneh gitu kan. Saya katakan aneh-aneh kadang ada orang yang pergi misalnya meninggalkan kewajibannya, ada yang tidak sholat, ada yang kemudian juga tidak bergaul dengan masyarakat, tapi juga tidak menunaikan syariat dengan sempurna. Bukan itu ya yang dimaksudkan, penunaian syariat secara sempurna. Keluarlah kemudian apa yang disebut dengan tiga hal nanti. Tiga hal itu berurutan tuh, jim, ha, dan kha. Apa itu? Ya, pertama diurut dari belakang, takhalli, kha. Takhalli itu melepaskan sesuatu dari yang melekat kepada diri. Jadi kalau misalnya ada sesuatu melekat kepada zat, dia bukan bagian yang pokoknya. Seperti tadi ke air ada campurannya, ingin dilepaskan, itu takhalli itu. Pada diri kita ada sikap yang kotor misalnya kan. Pandangan kok suka mandang yang jelek, terus latihan supaya yang jelek itu hilang, itu takhalli. Ya kan? Sesudah itu apa? Kalau hilang yang salah, muncul yang soleh. Itu namanya tahalli. Tahalli itu berhias namanya. Ya, berhias dengan amal saleh. Kalau sudah berhias dengan amal saleh, biasa menatap yang baik, mendengar yang baik, rajin tahajud, rajin baca Quran, tajalli, maka nampaklah kemudian hakikat dalam berkehidupan. Hakikat yang dimaksudkan, kita mengenal baik dan buruk, kita mengenal hukum Allah, ada taqarrub ilallah, senang beribadah, senang menatap yang baik, ya tidak senang kalau mendengar yang kurang bagus, tidak senang kalau ada hal-hal yang berpotensi ditatap maksiat, itu tajalli namanya. Jadi antara jim, ha dengan kha itu berhubungan. Apa yang mau saya katakan tentang neraka sa'ir? Sin kecil dengan sin besar di sini, sin kecil dengan shin, ya, sin dengan shin, sa dengan sya, itu sangat berkaitan. Sa'ir itu neraka yang panas. Jadi di bahasa Arab itu sa'ir pakai sin, itu api yang membakar total keseluruhan. Sedangkan yang dibakar itu kalau terkait dengan manusia ya atau makhluk, itu kan indera perasanya lebih kuat di kulitnya. Nah, kulit itu bahasa Arabnya apa? Syu'ur. Ya, kulit, fungsi kulit yang merasakan disebut syair namanya. Ya. Makanan yang bisa menguatkan kulit dan tubuh, syair disebut syair, gandum namanya, kayak hintah dan syair, gitu kan? Jadi semua terkait itu. Jadi sumber makanan yang menguatkan kita, bikin kulit bagus, itu tampilan kulit, itu syu'ur itu kulit, ya.
fungsi merasakannya disebut syair. Makanya neraka syair itu membakar sampai ke kulit-kulitnya syair, sehingga semua indera perasanya merasakan bagaimana rasanya terbakar dengan neraka itu. Itu menghanguskan total itu. Ya, nah karena itu yang ingin ditekankan adalah ada 3 perbuatan pokok yang menjadikan seseorang terancam, berpotensi terperosok pada neraka sa'ir. Apa itu? Yang pertama kita sudah bahas, yang menentang Allah dan Rasulnya. Man khalafallaha wa rasulahu. Hati-hati ya, hati-hati. Jadi kalau ada sikap pertentangan, yang saya katakan menentang secara langsung ya. Awas ya, menentang secara langsung. Jadi kalau semua orang maksiat yaitu menentang hukum Allah. Jadi kalau ada orang mencuri, kan kata Allah jangan mencuri, dia mencuri, artinya kan menentang kan. Nah, tapi yang dimaksudkan di sini adalah orang-orang yang spesifik gitu. Ya, menentang seperti misalnya menentang Al-Qur'an, menyoal Al-Qur'an secara langsung, menuduh Al-Qur'an misalnya dengan hal-hal tertentu yang tidak pantas, ya kan? Ya, atau misalnya menampilkan satu ajakan-ajakan kampanye untuk bisa mereduksi Quran, ya, menghilangkan ayatnya, pokoknya menghapus ini dan itu, ya. Nah ini yang demikian itu terancam dengan apa? Sa'ir. Kalau disebutkan dalam Al-Quran ada orang-orang demikian dengan karakternya, bukan spesifik menuju kepada siapa dan kapan kejadian, itu berpotensi terjadi di setiap masa. Ya makanya hati-hati ya, hati-hati. Nah, kemudian ke Rasul juga begitu. Ada yang menyoal, jadi kadang-kadang nggak langsung ke pokoknya, nggak langsung misalnya ke objeknya, nggak langsung Allah, tidak, tapi kadang ke firmannya. Ada yang ke Nabi langsung ke personalnya, ada yang lewat ajarannya itu sunnahnya. Ya, ada yang mencoba memalingkan sunnah Nabi, menanam racun di dalamnya, memalingkan pokok ajarannya, alih-alih kepada yang benar kok digunakan untuk menyakiti orang, ya digunakan untuk menipu, itu sama juga dan jadi profesi. Dan yang paling berbahaya adalah ketika secara personal menghujat dan sebagainya. Itu yang di pertemuan lalu pernah saya sampaikan. Ada yang diberikan pendahuluan hukuman untuk memberikan kesan bahwa gini nih gitu ya. Di dunia terbakarnya, di akhirat lebih parah lagi. Kan ada yang penghina Nabi itu, yang pernah saya kisahkan kemarin. Menghina Nabi luar biasa dan memang kerjaannya menghina Nabi aja. Innahu fakkara wa qaddar wa qutila kaifa qaddar. Dipikirin betul tuh, dirancang bagaimana cara menghina, ya mendowngrade sampai menyebarkan itu dan seterusnya. Itu dihukumnya oleh Allah tuh walaupun dia sudah beli kendaraan, mobil yang sangat tangguh, anti peluru, anti bom, anti ini, pengawal yang luar biasa hebat, dibakarnya dari dalam, hangus langsung di dalam itu. Itu kejadian, Anda bisa googling lihat ya. Penghina Nabi yang meninggal, tewas, terbakar hangus di dalam mobil, itu ada. Nah itu sa'ir namanya. Nah ternyata yang ingin saya tekankan gini, yang ingin saya tekankan, sifat-sifat pertentangan ini yang belum saya tegaskan kemarin dengan ayat. Sifat-sifat pertentangan itu, hati-hati, ada dalam sifat nifak. Ada dalam sifat apa? Nifak. Orang yang terkontaminasi nifak itu disebut munafik. Disebut apa? Munafik. Nah, sekarang coba kaitkan Quran surah ke-4 An-Nisa ayat 55 dan 61. Buka mushafnya, buka mushafnya. Meskipun saya pun kasih contoh nih, ya. Ada mushaf di depan saya untuk kasih contoh. Ada? Yang 55 yang kemarin ya. Ini pendalaman sebentar ya. Faminhum man amana bihi wa minhum man sadda anhu. Ada? Wa kafa bi jahannama sa'ira. Ada orang-orang yang taat. Ini kan saya katakan di kisah Nabi Ibrahim yang nanti ini akan menjadi rangkaian ya, rangkaian sebagai pedoman dasar kepatuhan dari sejak syariat nabi-nabi dulu. Ini sudah gambaran sanad dalam kenabian. Jadi semua nabi membawa risalah yang sama, nanti ada fitrah umat yang menyikapinya dengan cara yang sama. Jadi setiap nabi itu ketika membawa risalah, nih umat nih ada yang begini, ada yang begini. Sama Nabi Muhammad juga akan ditemukan seperti itu di antara umatnya. Faminhum man amana bihi, di antara umatnya Nabi Ibrahim dulu, dan semua umat ketika menyikapi risalah yang dibawa Rasul itu, ada yang beriman dengan risalah itu, wa minhum man sadda anhu, ada yang berpaling menentang. Saya sudah terangkan di pertemuan lalu, teman-teman sekalian, sadda anhu itu sikap berpaling yang ditandai dengan pertentangan. Ini masih ada nih tulisannya. Ini masih ada tulisannya. Ya, bahkan ini kan nomor 1 nih, menentang secara langsung dengan sifatnya menantang.
Sadda anhu, jadi berpaling. Ya, kalimat sadda anhu itu bahasa singkatnya menolak dengan keras lah, dengan pertentangan, gitu kan? Berpaling itu kan gambaran dari penolakan. Tapi di balik berpalingnya itu ada celaan, ada provokasi, ada hoax, gitu kan? Ada sikap menyakiti, bahkan makar. Itu sadda anhu. Nah, yang mau saya katakan, sadda anhu ini teman-teman sekalian, ternyata itu diantara karakteristik yang melekat pada sifat orang munafik. Awas, hati-hati. Dan munafik itu lekat kuat di dalam Al-Quran. Di antaranya pada orang-orang yang munafik khusus ya. Kalau munafik umum kan ada juga potensi pada semua manusia. Berkata di lisannya yang tidak sama dengan hatinya. Itu kan gambaran dari munafik, gitu kan? Di antara tiga yang pokok itu. Ya, idza haddatsa kadzaba. Ya, kemudian wa idza wa'ada akhlafa wa idza tu'mina khana. Kalau berkata dia biasa dusta, itu kan? Kalau berjanji dia biasa mengingkari, bila diamanahi dia berkhianat. Itu kan gambaran umum. Kan ada orang yang belum beriman juga, itu kan? Yang belum beriman dia berkata suka dusta, ada yang begitu. Itu sifat umum nifak. Nah, ini yang dibicarakan Quran ini spesifik khususnya bagi orang mengaku beriman. Awas, mengaku muslim. Jadi ternyata ada orang Islam juga yang mengaku muslim tapi terancam dengan neraka sa'ir. Siapa dia? Ya, adalah orang-orang munafik yang terkontaminasi sifat nifak. Ternyata ini ada orang ini kata Al-Qur'an ya, dan kalau dikatakan begitu pasti terjadi. Ada orang mengaku muslim tapi melakukan pertentangan keras terhadap Allah dan Rasulnya. Nah, ini akan ditemukan. Nah, diantaranya apa? Di surah An-Nisa nanti turunkan tafsirnya ayat Quran dengan Quran. Lihat di ayat 61 teman-teman sekalian. Wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallahu wa ila ar-rasul ra'aital munafiqina yasudduna anka sududa. Ada ayatnya? Wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallahu wa ila ar-rasul. Jika dikatakan kepada mereka, dengan objek dakwah masyarakat, ayolah kemudian kita belajar, lihat, analisis, riset, pelajari dengan baik, kemudian kita amalkan dalam kehidupan, ya. Nah, kemudian diajak itu kepada pedoman-pedoman yang telah Allah tetapkan kepada kita. Bersikap baik dari ujung kepala sampai ujung kaki, bagaimana mengelola harta, bagaimana bersikap di keluarga. Wa ila rasuli, dan contohnya di kehidupan Nabi. Ini dulu Nabi ngasih contoh dari orang-orang terjebak di jahiliyah, gitu kan? Orang-orang yang jauh dari kebaikan. Dikasih contoh oleh Nabi, dipraktekkan hukum Allah dalam kehidupan. Yang jadi mereka khairu ummah, yang miskin bisa jadi kaya-kayanya banget, kan, kemudian jadi orang taat, yang punya karirnya tinggi, dan hidupnya itu bermanfaat semua bahagia, dan kebahagiaannya itu komprehensif, semua merasakan kenikmatannya, nggak ada satupun yang tidak bahagia. Kita dengan membawa hukum itu, jadi kita tuh diajak berpikir, ini ketentuannya, ini penjelasannya, bukti sejarahnya ini. Masyarakatnya ada, orang-orangnya juga ada, terlacak dalam sejarah, bahkan kita punya sanad, bisa ditelusuri terus sampai ketemu, dan dibuktikan benar secara pendekatan sejarah. Dan menariknya, itu saripatinya pun ketika dibawa ke tempat lain, bisa berhasil juga. Kan Barat, Eropa, peradabannya dibangun dari saripati umat Islam, ya kan? Dan saripati umat Islam itu didapatkan dari mana? Ajaran Quran dengan hadis ketika dipraktekkan itu. Nah, itu diajak. Apa yang Anda saksikan? Ini ironinya. Quran tidak membahas tentang orang-orang kafir yang belum beriman. Yang Quran berikan penekanan di sini satu bagian yang sangat bahaya. Apa itu? Ra'aital munafiqina yasudduna anka sududa. Yasuddu itu teman-teman, itu bentuk mudhari dari kata sadda. Sadda yasuddu. Yasuddu. Ini kan saddaan. Saddaan itu berpaling. Ya, nanti di bahasa Arab itu ada kayak idiom gitu ya. Ya, terus ada beberapa bagian-bagian yang tersatukan seperti raghiba fi, raghibaan. Itu beda artinya. Ya, raghiba fi, raghibaan. Nah, di sini ada saddaan. Kalau saddaan itu berpaling. Biasanya kalau ada sesuatu pakaian itu konotasinya umumnya negatif. Kalau pakai fi itu umumnya positif. Kayak raghiba fi, cinta pada sesuatu. Ana raghibtu fik, ya, saya mencintaimu, misalkan lillah, karena Allah. Itu kalau raghibaan itu benci.
Ya, wa may yarghabu an millati Ibrahim di Al-Baqarah ayat 130. Siapa yang enggak suka, yang benci dengan millah Ibrahim, illa man safiha nafsah, kecuali orang yang menipu dirinya sendiri. Ya, sedangkan Allah sudah pilih Ibrahim, laqad istafainahu fid dunya wa innahu fil akhirati laminas salihin. Sedangkan kata Allah, lebih keagunganku, aku aja pilih Ibrahim, aku aja mencintai Ibrahim, dengan ya ini di kasusnya Nabi Ibrahim, aku mencintai Nabi Ibrahim. Kok bisa ada makhluk yang aku ciptakan benci dengan Ibrahim, sementara aku pilih Ibrahim di dunia dan dimuliakan di akhirat. Dengan Nabi Ibrahim itu dalam peristiwa Isra Mi'raj, Nabi menyampaikan posisinya di langit ketujuh itu. Ya, langit pertama kan Nabi Adam, terus kan langit kedua itu bertemu dengan Nabi Isa alaihissalam dan Nabi Yahya, terus sampai ke-6-nya Musa, sampai ke-7 Nabi Ibrahim. Itu di hadis Muslim nomor hadis 162. Ya, yang ketika dikisahkan tentang Isra-nya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian Mi'raj naik ke samawat, tahapan-tahapan langit dan menerima perintah salat. Itu sahih hadisnya, nomor hadis 162. Dan beliau ketika Nabi datang akan menuju ke Sidratul Muntaha. Ya, Sidratul Muntahanya nanti di surat An-Najm ya, ayat 1 sampai 18. Inda Sidratul Muntaha, indaha jannatul ma'wa. Untuk menerima perintah salat, itu melewati Nabi Ibrahim. Kata Nabi Muhammad SAW, aku melihat beliau mendoakanku, dan ternyata Nabi Muhammad itu yang paling mirip itu wajahnya dengan Nabi Ibrahim. Yang paling mirip wajahnya dengan Nabi Ibrahim, karena beliau kan keturunannya itu, dan diantara keturunan yang terbaiknya jalur dari Nabi Ismail alaihissalam, dan nanti melampaui kakeknya. Jadi posisinya di atas Nabi Ibrahim alaihissalam, dan digambarkan seperti itu. Jadi aku telah pilih Nabi Ibrahim itu alaihissalam, dan di akhirat pun dimuliakan, tempatnya terbaik gitu kan. Tapi ada orang yang nggak suka, wa may yarghabu an, pakai ragibaan. Nah ini soddaan. Soddaan itu ya menolak, berpaling sambil menyoal. Ini fi'il mudhari'nya, bentuk progresifnya kata sodda itu ya suddu. Kalau sudah pakai ya suddu, pakai ya, itu artinya apa? Terjadi pada masa itu, present, ya, continuous, berpotensi berkelanjutan, and future, juga terjadi di masa depan. Jadi Allah sudah memberikan gambaran, ini kan ayat diturunkan di era Nabi Muhammad SAW, tapi pesannya dibawa kuat sampai ke masa depan. Ya Muhammad SAW, ya ketika engkau berdakwah ini, menyampaikan risalah, mengajak orang kepada yang baik-baik, menunjukkan jalan kebaikan, mencegah orang-orang untuk berbuat sesuatu yang meruntuhkan kehormatan, menerangkan dampaknya kepada mereka, akan ada responnya seperti ini. Ada yang taat kepadamu, kan? Nah, ada juga yang menolak engkau, tapi yang paling bahaya adalah ada lisannya yang mengatakan taat, tapi hatinya menolak. Ini bahaya. Dan siapa itu? Itulah orang munafik. Ra'aital munafiqina ya yasudduna anka sududa. Engkau akan menyaksikan orang-orang munafik itu. Ini pakai jamak bentuknya. Berarti apa? Berarti enggak 1-2 orang. Ini kemarin belum saya tajamkan ya. Ini bukan 1-2 orang. Ini bisa berkelompok. Ya, artinya nanti akan ditemukan orang-orang yang mengaku muslim, ya, bahkan mengaku dia beriman. Saya juga muslim, saya juga beriman, gitu kan? Ini berkolaborasi di antara mereka, ngumpul satu tempat. Hati-hati, ngumpul satu kelompok, ya, yang sifatnya apa? Melakukan pertentangan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dirinci nanti, mereka nanti bikin ya semacam rencana. Kan di surat Al-Mudaththir jelas, innahu fakkara wa qaddar faqutila kaifa qaddar. Ada sifat-sifat pertentangan itu dengan merencanakan, membuat sebuah gerakan dan sebagainya. Itu ada di zaman Nabi, sudah ada yang begitu. Kan Abdullah bin Ubay bin Salul kan bikin gerakan makar, merencanakan kumpul satu tempat di Dirar. Terus jahatnya dikamuflasikan itu sebagai masjid gitu. Padahal itu bukan masjid. Sampai Nabi perintahkan hancurkan. Itu bukan menghancurkan masjid, ingat. Menghancurkan tempat makar yang dikamuflasekan sebagai masjid. Gitu. Itu jahatnya orang munafik tuh. Ini nggak akan dihancurin karena nggak mungkin Muhammad ngancurin masjid SAW, kan? Dan sebagainya. Itu orang munafik tuh sampai begitu. Jadi menyematkan satu hal yang identik dengan nilai kebaikan dibawa, dan itu bisa dilakukan. Ya, jadi kalau misalnya dibuat orang-orang yang pintar, bikin yang pintar lagi. Dibuat orang kayak taat, dibikin namanya aja. Kalau kekinian misalnya ada ustadz, maka di kalangannya dibikin kayak ustadz lagi.
Kalau di sini ada ulama, dibikin kayak ulama lagi. Kalau di sini ada habib, dibikin kayak habib lagi. Itu bisa seperti itu. Itu Quran loh. Ya, dan itu pasti akan terjadi. Itu pasti akan terjadi. Kenapa? Karena diksi yang digunakan ini tidak menunjuk kepada orangnya langsung kapan kejadiannya, tapi menunjukkan sebuah karakter. Kalau disebutkan sebuah karakter, itu pasti akan ditemukan di setiap masa. Ya, kalau nggak percaya, silahkan dilihat keadaan kita pun. Kita akan temukan kekinian orang-orang yang mengaku muslim, mungkin juga mengaku misalnya terlihat seperti ustadz, terlihat seperti ya ulama, terlihat seperti tokoh-tokoh tertentu atau menyematkan gelar tertentu kepada dirinya, apakah ustadz ataukah kiai ataukah habib atau macam-macam, tapi punya persoalan ini, karakteristiknya kok kayaknya bertentangan banget deh, kok bingung ya, katanya begini tapi kok seringkali nyoal Islam gitu, nyerang Quran, ya nyerang hadis, pertentangan kepada Allahnya tinggi gitu. Nah ini yang dimaksudkan. Nah ini terancam dengan sa'ir, ya. Terancam dengan neraka sa'ir. Dari mana taunya? Tarik ke ayat 55. Wa kafa bi jahannama sa'ira. Orang-orang yang senantiasa menghadirkan pertentangan seperti ini sa'ir. Cirinya apa? Munafik. Munafik itu terjebak dengan penyakit nifak. Makanya saya katakan dulu, nifak itu lebih berbahaya daripada COVID. Ya. COVID nyerang fisik. Nifak itu nyerang kepada kalbu. Nah, kalau ada yang teridentifikasi demikian, terindikasi seperti itu, kita sikapnya mendoakan. Ya, karena sepanjang berkehidupan masih punya hak untuk berubah menjadi baik. Jadi kita doain, tunjukin kemudian cara yang baik, dakwahi, luruskan. Adapun ketika dia misalnya memilih kembali kepada jalan baik, alhamdulillah kita bersyukur. Tapi kalau dia mempertahankan kepada keburukan, itu resiko dia ketika berpulang. Yang penting tugas kita selesai. Kalau ada pelanggaran hukum positif, diproses secara hukum positif. Jadi kita tuh seimbang saja. Tidak sibuk dalam hal-hal yang bisa meruntuhkan kehormatan kita ataupun menggunakan ya potensi fisikal kita untuk bisa melakukan tindakan-tindakan yang membuang-buang waktu gitu kan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau udah jelas menyimpang itu udah tinggal diluruskan, kasih tahu, doain, selesai tugas kita. Ya, kalau ada penyimpangan hukum positif, proses secara hukum positif dan seterusnya. Nah, ini golongan pertama. Golongan kedua yang mengikuti syaitan, ittiba'us syayatin, saya sudah terangkan ayat-ayatnya kepada Anda semua, dan itu sifatnya karakter berkelanjutan. Ya, jadi diikutin terus, bukan sekali dua kali. Jadi digoda satu hal diikuti, digoda zina terus zina, senangnya zina aja. Ya, jadi apapun profesinya punya uang pakai zina, ya pakai ya seperti itulah. Ya pesan perempuan-perempuan tidak baik ataupun yang laki-laki juga nggak baik, dua-duanya nggak baik. Kalau sudah zina tuh dua-duanya nggak baik. Ya kan? Jadi jangan arahkan pada satu titik perempuannya aja atau laki-lakinya aja, dua-duanya nggak baik. Ya. Kemudian misalnya dari jabatan pun digoda terus supaya konsisten ya menyelewengkan jabatan atau konsisten mengumpulkan harta dengan cara yang tidak benar. Nah itu ittiba'us syayatin. Ya, hati-hati ya, hati-hati teman-teman sekalian. Termasuk juga begini, termasuk kadang datangnya lewat ibadah. Lewat ibadah. Ya dibikin terus umroh untuk nampilin harta. Tapi untuk ditampilkannya ya dokumentasi begini, bukan untuk ketaatan. Ya, dan saat yang bersamaan dia digoda untuk tidak perhatian kepada tetangga yang butuh kepada dia. Ada fakirnya, ada miskinnya dan sebagainya. Itu setelah saya tuntaskan pertemuan lalu. Sekarang kita masuk bagian ketiga yang kemarin belum kita sampaikan. Mohon izin tadi saya dalamkan dulu ya, didalami ini. Karena ini satu yang berbahaya yang kemarin belum saya utarakan, belum saya detilkan. Sekarang karena mau masuk ke transisi, ini nanti saya teruskan insya Allah, ya Allah kalau dikasih kesempatan waktu, masih ada waktu berkehidupan, nanti kita lanjutin tuh yang kemarin saya sampaikan tentang akhir zaman. Itu penting tuh ya, karena kurikulum kehidupan tuh akan begitu. Dan sekarang kita di masa transisi, transisi perpindahan kepada fase bagian yang kelima, dan akan terjadi sesuatu. Nah itu sudah real, akan seperti itu. Ya, dan udah kelihatan kalau orang paham begitu tahu menyikapinya. Ya, nanti akan ditemukan banyak orang terkontaminasi nifak, munafik. Kemudian taqarrubul aswaq, pasar mulai berdekatan dan mudah diakses. Itu hadis Nabi. Dan sekarang terjadi kan? Kalau dulu ibu-ibu mau belanja, bapak-bapak mau pergi ngajak anaknya belanja, kan berangkat dulu ke pasar kemana. Sekarang buka handphone, akses datang. Taqarrubul aswaq. Tapi hati-hati, maksiatnya pun akan banyak. Potensi penyimpangannya akan tinggi.
ribanya akan lebih banyak, penipuannya akan lebih banyak. Terjadi sekarang penipuan digital misalnya, kan? Pinjaman-pinjaman ada ribanya yang online dan seterusnya. Itu terjadi. Ya, hati-hati, akan banyak menyebar misalnya tindakan-tindakan manipulatif akan terjadi. Akan banyak kelompok-kelompok kecil yang seperti menguasai, akan terjadi. Ya, itu perpindahan sampai nanti puncaknya ada tahapan. Itu nanti, bukan sekarang pembahasannya. Ya, tapi kalau kita nggak belajar seperti itu, kita nggak punya persiapan. Nah, di bagian yang ketiga, teman-teman sekalian, terkait dengan neraka sa'ir ini adalah orang yang dalam hidupnya memanipulasi anak-anak yatim. Ya, memanipulasi anak-anak yatim. Merampas harta anak yatim. Di terjemahan suka diterjemahkan begini, memakan harta anak yatim. Itu saya kurang sepakat. Karena makan harta anak yatim itu hukumnya ada dua. Ada yang dibolehkan, ada yang dilarang. Nggak ya? Ada yang dibolehkan, ada yang dilarang. فَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ. Demikian di pembukaan Nisa itu. Kalau kita ngaji kan di ayat-ayat awalnya itu dari ayat kedua terus sampai ke-6 sampai ke-10 itu rangkaian perhatian pada anak-anak yatim. Gitu ya? Itu gambaran-gambarannya teman-teman sekalian. Itu kalau kita masuk ke ayat yang ke-6 itu spesifik kapan diberikan, kapan ditahan, kapan dikasih makan. Jadi memakan harta anak yatim itu ada yang boleh, ada yang kemudian dilarang. Nah, ini pada yang dilarang itu saya gunakan diksi yang spesifik untuk membedakan dengan yang dibolehkan, itu merampas ya harta anak yatim. Jadi bagian yang ketiganya, neraka sa'ir dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi perampas harta anak yatim. Baik, siapa perampas harta anak yatim ini? Mari kita turunkan ayat-ayatnya. Quran surah ke-4 An-Nisa ayat 10. Kita temukan dulu diksi syairnya. Buka mushafnya. Quran surah ke-4 ayat 10. Paling kiri di pertengahan. Sudah. Innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Na'udzubillahi min dzalik. Itu ada langsung redaksinya. Jadi yang ketiga ya. Ini kan satu udah menentang Allah secara langsung. Kedua, mengikuti provokasi setan. Yang ketiga, perampas harta anak yatim. Perampas harta anak yatim. Nah, dalil spesifiknya terkait ini dengan neraka sa'ir adalah Quran surah ke-4 di ayat ke-10. Baik, saudara-saudariku, dimanapun Anda berada, khususnya bagi insan beriman, bagi setiap muslim, ya kan? Kita mesti mendapatkan perhatian yang dalam, khususnya terhadap firman Allah Subhanahu wa taala di Quran surah ke-4 An-Nisa di ayat yang ke-10. Nah, di sini ada peringatan kepada pemerhati, perawat, ya anak-anak yatim yang memang memegang harta mereka. Ya, ada satu peringatan besar, jangan sampai perawatan terhadap anak-anak yatim itu yang mungkin bentuknya dikelola di rumah-rumah yatim atau mungkin diasuh secara langsung dengan hubungan kekerabatan atau perhatian langsung dengan adopsi. Jangan sampai orientasi untuk merawat itu di ragam-ragam tempat tadi, orientasinya adalah untuk menguasai harta mereka, untuk merampas harta mereka, ya, untuk mendapatkan bagian-bagian yang sebetulnya menjadi hak mereka. Orang-orang yang berlaku seperti ini, itu pertama ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bentuk taukid inna. Untuk memberikan sebuah penekanan yang serius. Hati-hati. Kemudian diberikan peringatannya kepada semua dengan menggunakan kata alladzina. Tanpa kecuali, mau laki-laki, perempuan, besar, kecil, tua, muda, semua tanpa kecuali. Disebutkan 1080 kali dalam Al-Quran. Innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman, ya kan? Saya tegaskan kata Allah, sungguh ditegaskan bagi orang-orang semua kalangan, siapapun. Nah, kalau sudah seperti ini, artinya
pemerhati perawat anak yatim itu nanti kalangannya bisa beragam. Kalau dari gender bisa laki-laki, bisa perempuan, status sosial bisa macam-macam, bisa jadi pejabat, bisa jadi hartawan, bisa jadi orang biasa, atau mungkin ada profesi yang memang spesifik merawat itu yang menggabungkan ini, ya. Ada laki-lakinya, ada perempuannya, ada yang mudanya, ada yang anak-anaknya, ya, merawat bareng-bareng, ya, bikin rumah yatim dan sebagainya, atau merawat tadi kekerabatan misalnya, ada anak kakaknya meninggal ditarik untuk dirawat oleh dia dan seterusnya. Nah, kasusnya itu gini, kasusnya anak yatim ini mewarisi harta yang cukup banyak. Nah, ini ya, dia mewarisi harta, ada harta yang dia bawa, bukan dalam konteks anak yatim kemudian tidak ada apa-apa, dia tidak membawa apapun, dia kekurangan, kita rawat misalnya. Nah, itu baik, ya, nggak ada masalah, kita penuhi kebutuhan dan sebagainya. Ini kasusnya adalah anak yatim yang bawa harta. Satu. Atau yang kedua, anak yatim yang memang tidak ada harta, tapi dia menjadi objek pencarian harta. Cuman kamuflase saja. Jadi objek pencarian harta. Ini terancam nih. Objek pencarian harta. Jadi sengaja mengelola anak yatim, dirawat misalnya ya, bikin panti yatim tertentu dan sebagainya, mengumpulkan anak-anak yatim, cuma untuk apa? Ya, untuk kamuflase saja. Harapan terbesarnya supaya mengumpulkan harta benda, dan ternyata ketika dikumpulkan itu bukan untuk kebutuhan anak yatim. Anak yatimnya dikasih pakaian-pakaian yang begitu, ya, kadang-kadang didandaninya pakaiannya yang memprihatinkan supaya donasinya terus bambah, terus banyak. Kemana dipakai hartanya? Nah, ini yang disoal tuh yang ini, bukan yang benar. Awas, bukan yang benar. Kalau yang benar itu nanti banyak, ya, bikin panti yatim, betul-betul didedikasikan untuk bisa kemudian merawat mereka, menyejahterakan mereka, dijadikan orang yang hebat lagi di masa depan. Itu pahalanya banyak banget. Yang itu positif. Ya, nanti baik ayat ataupun hadisnya banyak. Nanti setelah ini kita bahas yang positifnya. Nah, orang-orang yang punya dua orientasi ini, teman-teman sekalian, awas ya, untuk bisa menguasai harta anak yatim yang dia mewarisi harta yang cukup banyak, potensial kaya, atau hanya menjadikan yatim sebagai objek nih, ya, untuk meraih misalnya harta tertentu dalam kehidupan, apalagi menjadikan dia peminta-minta, dosanya besar banget itu. Ancamannya apa? Innalladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman. Orang-orang yang sengaja merampas harta anak yatim dengan cara yang sangat zalim. Zulman, cara zalim itu perampas. Makanya saya mengambil diksinya perampas. Ya, menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya, itu zulmun, orangnya zalim. Ya, harusnya dikasihkan anak yatim, dia makan sendiri, dia ambil dengan cara yang tidak benar misalnya. Ini innama ya'kuluna fi butunihim nara. Maka setiap yang dimakan itu adalah hati-hati sekali. Ya, bahan-bahan neraka. Api, cuman makan api aja, makan neraka. Realnya terlihat seperti makan nasi, realnya terlihat seperti berpakaian bagus. Padahal yang dia kenakan itu adalah ini, asbab yang mengantarkan pada hukuman neraka. Bahan-bahan neraka tuh yang masuk tuh, pakaian-pakaian neraka yang dia kenakan itu. Kalau memang ada orientasi seperti ini, ya, hati-hati. Ya, innama ya'kuluna fi butunihim nar. Di perut mereka itu sudah terkumpul bahan-bahan neraka. Kalau nggak tobat, nggak dikeluarin, bahaya tuh. Ya, wasayaslawna sa'ira. Dan nerakanya itu kalau udah terkumpul itu ternyata bahan-bahan nerakanya bukan neraka biasa, neraka sa'ir. Wasayaslawna sa'ira. Itu akan membakar mereka, menghanguskan, ya, ketika mereka kembali ke akhirat nanti dihisab. Hati-hati teman-teman, hati-hati. Ayat terkait dengan harta anak yatim. Jadi ini menjadi penting bagi kita pada dua hal utama. Ya, hati-hati. Yang pertama, jika ada misalnya di lingkungan keluarga ada yang meninggal dunia dan meninggalkan anak-anak tertentu misalnya, ya, baik keluarga dekat ataupun misalnya ada, taruhlah orang lain, ya, kemudian
berkeluarga, punya anak misalnya 2, 3, 4, 5, kemudian suaminya meninggal, ayahnya meninggal. Jadi yatim itu yang bapaknya meninggal. Ya, bukan ibunya tapi bapaknya. Ya, saya jelaskan sedikit ya, sedikit saja, sedikit dulu. Jadi kalau dalam penjelasan syariat Islam kita temukan di Al-Qur'an ataupun hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, jelas konsep dasar berkehidupan itu ada tugas pokok, laki-laki apa, perempuan apa. Ya, ketika berkeluarga, berumah tangga, itu ada 2 tugas pokok untuk laki-laki, 2 tugas pokok untuk perempuan. Ini yang pokok, yang lainnya cabang nanti. Itu ada di Quran surah ke-4, di antaranya An-Nisa ayat 34. Di paling kiri sebelah atas di mushaf standar. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din. 1, wa bima anfaqu min amwalihim. 2. Itu untuk laki-laki. Laki-laki dijadikan pemimpin di keluarganya, pembimbing, pengayom, pemberi kasih sayang. Jadi mimpin keluarga dan memberikan perhatian, perlindungan dan kasih sayang. Itu qawwam namanya. Dan Allah berikan kemudian bekal-bekal untuk itu. Jadi bekal untuk memberikan perlindungan ke keluarga diberikan. Dari sudut apa misalnya? Bisa dari tenaga, dari kekuatan. Beda, makanya laki-laki dengan perempuan secara fitrah, desain laki-laki itu lebih kuat. Baik di fisik, di emosi, ataupun di pikiran dalam konteks simpel gitu untuk melakukan sesuatu, tapi sifatnya kencang untuk bahasa kita tuh kadang ngotot atau kuat gitu. Itu ada di laki-laki itu. Ya, dari kekuatan fisikal, kekuatan mental. Makanya kalau laki-laki kan ada sesuatu terlihat atau nonton sesuatu lah gitu kan, yang ini kan perempuan bawaannya nangis, ngelihat sesuatu langsung tersentuh hatinya karena sifat rasa. Di psikologi itu ada IF Einfühlung namanya, sifat rasanya yang sangat kuat. Kalau di laki-laki tidak, bukan di situ poinnya. Ya, laki-laki bukan di emosional dalam konteks merasakan, tapi di pikiran simpel yang kuat. Makanya laki-laki itu simpel aja, begini simpel, berpakaian simpel. Perempuan enggak. Patar dulu, jangan dulu berangkat. Ya, ini ada sedikit yang begini. Ya. Nah, ini kayaknya nggak bagus di sini, tatanya begini. Nah, itu biasa, Bu. Itu sudah fitrah, Bu. Perempuan seperti itu. Laki-laki simpel, tapi fisikal kuat untuk melindungi dan sebagainya. Makanya di surat Yusuf dicitrakan dengan matahari. Ya, matahari itu kan membakar, panas, kuat, tapi juga mengeringkan. Itu maknanya dalam sekali metafornya. Jadi kalau ada keluarga, istri terganggu, maka sikap yang baik dan sebagainya. Nah, di sisi yang lain, wabima anfaqu min amwalihim. Ya, wabipat Allah Subhanahu wa taala. Nanti istri juga ada perempuan peran yang berbeda. Ya, di 2 hal nanti. Fassalihatu qanitatun, ya kan? Kemudian hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. 2 ini. Nanti ini saya simpan dulu ya. Saya ingin fokus kepada yang bapak dulu karena untuk menurunkan kasus yatim ya. Nah, ketika berkehidupan berkeluarga, ada anak-anak, maka ini jadi topangan. Kalau ke ibu kan curhat, kasih sayang, belayan, kelembutan. Ke bapak tuh lain, membentuk karakter, kekuatan, perlindungan, diskusi ini. Makanya di Quran banyak ayat diskusi itu dengan bapak. Ya, Ibrahim alaihissalam diskusi dengan anaknya Ismail alaihissalam. Yusuf dengan bapaknya Yakub. Banyak anak dengan bapak, karena pembentukan karakter, kekuatan dan seterusnya. Ya, sisi lain juga itu menjadikan tumpuan dalam apa? Dalam kebutuhan materi. Ya, untuk minta ini, minta itu kan pusatnya ke bapak yang cari nafkah. Itu pokoknya. Saya bicara tentang yang pokok, yang dasarnya. Sekarang, ya teman-teman sekalian, 2 itu hilang, nggak ada. Jadi perlindungan kemudian secara ikhtiarinya itu hilang. Penyiapan bekal pokok pun hilang. Apalagi kalau ada anak misalnya yang laki-laki. Yang laki-laki itu kan perlu disiapkan juga untuk mencari 2 tumpuan tadi di masa depan dia. Ini hilang gitu. Nah, Islam itu sudah ada solusinya pada kondisi yang demikian. Makanya saya sering katakan di setiap problem kehidupan sekecil apapun, Islam itu datang dengan solusi. Dan apa yang terjadi pada manusia sudah disampaikan kalau ada begini solusinya ini. Itu mustahil dibikin oleh manusia, mustahil. Ya, jadi yang seperti itu tuh hanya diketahui oleh penciptanya. Makanya saya sering katakan orang Islam tuh mesti bersyukur. Alhamdulillah dikasih Islam, dikasih iman. Ya, karena semua hal yang kita temukan
dalam kehidupan ini itu nyata semua petunjuknya, keterangannya di Al-Quran dan hadis. Dan itu kita punya gitu. Tinggal sekarang orang Islamnya mau pelajari atau enggak. Nah, ketika kemudian ayahnya ini nggak ada, meninggal dunia, maka dua pokok ini nggak ditemukan. Yang tulang punggung pencarian nafkah ini ada kesulitan, ya kemudian juga di sisi lain untuk perlindungan dan sebagainya nggak ditemukan. Nah, qadar Allah misalnya, orang tuanya itu udah menyiapkan supaya anaknya itu kalau ada sesuatu tidak lemah, tidak jadi peminta-minta. Itu ada di ayat 9-nya, Bu, Pak. An-Nisa ayat 9. Ya, wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afa khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Kan? Adalah orang tua kompak, ayah ibunya merasa khawatir nanti kalau mereka meninggalkan duluan. Kita kan nggak tahu ajal itu bagaimana terjadinya. Bisa jadi anak duluan, tapi bisa jadi orang tua juga duluan. Jangan sampai begini, orang tuanya meninggal, anak masih kecil-kecil nih, belum matang, belum dewasa, belum punya kemampuan untuk berikhtiar sendiri dengan cara yang benar. Tiba-tiba dia lemah. Lemah dalam 3 hal. Lemah akidahnya, itu yang dipastikan oleh Nabi Yakub sebagai contoh di Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 133. Sebelum meninggal pastikan dulu. Lemah dalam ilmu pengetahuan, makanya disekolahkan. Ya, dicari tempat yang baik. Itu yang diberikan contoh di kisahnya Maryam alaihissalam, surah Ali Imran, ya, di ayat 37, ya, ketika bapak ibunya dalam kandungan ini, ya, kompak anaknya supaya dekat dengan Allah, disiapkan cara terbaik, tapi qadar Allah ayahnya meninggal duluan. Imran meninggal saat Maryam masih dikandung. Ya, makanya ketika dilahirkan itu sudah disiapkan perangkat pengetahuannya yang mendekatkan dia kepada Allah. Di mana tempatnya, siapa yang ngasuhnya, itu sudah ada pilihan. Dan orang banyak berebut untuk mengajar, sampai dipilih Nabi Zakaria, orang pintar yang soleh, tempatnya bagus itu. Jadi jangan sampai lemah akidah, lemah pengetahuan sehingga banyak dikerjai orang, lemah akidah sehingga nanti bergeser dari nilai ketuhanan yang benar, dan yang ketiga lemah harta sehingga jadi peminta-minta. Maka disiapin betul. Nah, makanya nanti ada ayat-ayat yang mensupport orang tua itu untuk menyiapkan anak, didik dengan baik, sekolahkan di tempat yang benar, kenalkan dengan Allah, jadikan dia pintar, jadikan dia saleh. Saat yang bersamaan, siapkan harta benda yang cukup untuk dia, mengantarkan dia pada masa-masa kemampuan dia untuk mencari harta secara mandiri. Ke situ gambarannya. Nah, kan diwariskanlah. Nah, belum sampai anaknya dewasa, bapaknya meninggal. Dan dia mewarisi harta itu. Jadi statusnya yatim, ya, tapi misalnya ada hartanya. Nah, kasus pertama mungkin terjadi, wah ini bagus nih. Nah, ada orang yang mungkin melihat ya. Nah, kasus yang terjadinya apa? Di masa-masa Nabi itu ada kejadian begitu. Ada meninggal, mewariskan harta banyak, kemudian ibunya masih ada, dinikahi ibunya, kan? Nah, ini ada yang orientasinya bagus untuk merawatnya juga, anak-anak dan sebagainya, menjadi ayah yang sambung, yang kemudian juga memberikan perhatian yang luas. Tapi ada yang kedua, hanya untuk menguasai hartanya aja. Nikahin tuh, gitu kan? Dalam istilah-istilah, saya nggak sanggup ya berkata karena nggak pantas untuk dikatakan gitu. Jadi saya nggak punya kosakatanya. Intinya menikahi ibunya itu hanya untuk mendapatkan hartanya. Dan mengabaikan anaknya, bahkan kadang-kadang ditepikan, dibiarin, sekolahnya nggak dilihat, hartanya aja diambil untuk dinikmati. Nah, itu sair tuh, neraka sair. Ya, orang yang sengaja kemudian mengambil harta anak yatim untuk diambil dengan cara apapun, nikahin ibunya, ambil hartanya, dengan kemudian ya sudah tepikan, abaikan anaknya, nggak usah dilihat, nggak usah diperhatikan. Nah, itu neraka sair ancamannya. Jelas ya? Bisa jadi kasus yang kedua, ya. Anaknya perempuan misalnya, mewarisi harta banyak tuh, menjelang dia balik. Menjelang dia balik, kemudian bapaknya meninggal dunia. Ya, kan dapat warisan tuh, ada bagian dari situ. Ingin dinikahin tuh. Ya, dipinggit lebih awal untuk bisa ada keterkaitan dulu, lantas kemudian dinikahi dan sebagainya. Bisa jadi ada kasus seperti itu. Untuk diambil hartanya saja. Ya, kan kadang juga ada bapaknya meninggal, ibunya meninggal. Ya, hartanya masih ada tuh, sengaja untuk incar hartanya, dinikahin dia. Nah, itu pun ada kasus. Itu terjadi. Makanya di zaman-zaman jahiliyah pun kasus-kasus itu ada. Dan kalau nggak disebutkan spesifik keadaannya, berpotensi terjadi. Bahkan sekarang disinetronkan gitu kan. Sekarang kan banyak tuh sinetron-sinetron begitu tuh. Ya, dinikahin, diambil hartanya, gini macam-macam. Disatukan, ada bapak sambung, nanti dia mewarisi harta.
sinetron sekarang pokoknya kebaca deh. Awalnya gimana, ujungnya gimana udah ketahuan gitu. Makanya nggak usah banyak nonton sinetron. Kalau saran saya sih mendingan keluarkan yang jadi tuntunan aja gitu. Nah, kalau sinetronnya jadi tuntunan ya nggak apa-apa, contoh-contoh dan sebagainya dan seterusnya. Kalau memang itu memberikan manfaat, kalau tidak lebih baik ngaji, baik baca-baca kitab dan sebagainya. Ya, banyak ikatan surga belum ada, ikatan cinta udah banyak, tapi ikatan surga itu belum pasti gitu. Lebih baik menyiapkan ikatan surga dengan cara yang baik. Ya, baik, kembalikan teman-teman sekalian. Ada yang begitu. Nah, makanya di zaman jahiliyah itu begitu ada ayat-ayat larangan mengeksploitasi, di bahasa kerennya, mengeksploitasi harta anak yatim itu turun, insan beriman khawatir terjebak pada kebiasaan tradisi jahiliyah. Yang sudah beriman itu, makanya butuh spesifik bagaimana ya Rasulullah, itu pada khawatir tuh. Itulah iman luar biasa itu. Iman tuh kalau sudah nyampe ke hati, Allahu Akbar, udah itu luar biasa deh. Udah nyampe ke hati itu semua yang baik tuh keluar. Jadi hati-hati betul, yang kaya yang ini hati-hati. Jadi gimana nih, aduh, yang saya nikahin juga ternyata anak yatim nih, saya takut hartanya bercampur dengan saya gitu kan, dan sebagainya. Itu sampai begitunya. Ya, sampai begitunya. Ya, padahal nanti di ayat-ayat sebelumnya kalau kita balik kan ke dari rangkaian ayat kedua, wa atul yatama amwalahum wa la tatabaddalu khabitha bit thayyib, dan wa la ta'kulu amwalakum ila amwalihim innahu kana huban kabira. Kan? Dan perhatikanlah anak yatim dengan baik, serahkan hartanya, jangan dieksploitasi. Ya, atau jangan engkau campurkan harta dia dengan harta engkau hanya untuk mengambil hartanya saja. Kadang-kadang diambil, ya, dicampurkan, tapi untuk diambil yang punya dia yang lebih banyak. Jangan lakukan itu, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu potensial dosa besar, mengantarkan pada neraka sa'ir. Lalu kalau dia beranjak dewasa, ya sudah mulai matang, berikan. Apalagi sudah nikah, di ayat ke-6-nya. Wa in anastum minhum rusydan fadfa'u ilaihim amwalahum. Kan kalau mereka sudah mulai ada kematangan, apalagi sudah nikah dan sebagainya, kalau engkau mengelola mereka, merawat mereka, berikan hartanya. Ya, kalau memang sedang merawat itu ada kebutuhan, ya memang kita juga misalnya dalam kondisi butuh, nggak punya, nggak apa, dan dititipkan anak yatim itu. Ini anak kakak saya dititipkan, kakak saya kaya, cuman sayanya nggak punya keadaan seperti dia, untuk kehidupan pribadi pun susah misalnya. Ya, itu ada toleransinya. Ya, faman kana ghaniyan falyasta'fif. Kalau kaya, ya maka jangan sentuh tuh harta anak itu. Tapi kalau dia misalnya memangkana fakira, memang fakir, keadaannya butuh, ya, dan nggak ada apa-apa, maka silahkan bisa dapatkan itu dengan cara yang ma'ruf. Ma'ruf itu dengan cara yang benar. Contoh misalnya untuk kebutuhan dia juga nggak punya cara lain untuk memperhatikan, sehingga ada peluang-peluang untuk bekerja atau dengan yang lainnya tidak bisa dilakukan. Maka untuk makan dia bisa dimakan bersama-sama dengan cara yang bersamaan. Ya, dia makan, kita juga makan dari harta dia sama-sama. Itu nggak apa-apa. Ya, sebatas untuk memberikan kekuatan pada pengelola supaya merawat dia lagi dengan cara yang baik. Itu boleh. Itu boleh. Ya, jadi dia ada harta, kemudian dijadikan misalnya makanan, makan barang-barang, supaya yang makan juga yang merawat punya kekuatan untuk merawat dia lagi. Itu boleh, tapi dengan cara yang ma'ruf, tidak melebihi batas. Ya, jangan sampai nih makan nak ya, kita juga makan. Cuman kalau kami ayam, kamu tempe, misalnya kan. Kalau kami digoreng, kamu direbus aja, karena minyak goreng lagi langka sekarang, penghematan bisa gitu kan. Nah, itu nggak boleh. Ya, itu haram hukumnya, itu terancam dengan neraka sa'ir, digoreng itu nanti di neraka sa'ir, dibakar sampai hangus, ya. Itu yang tidak diperkenankan. Nah, jadi ini kasus sampai begini, sampai yang nikah dengan anak yatim pun, ya, jadi dia dari yatim kemudian setelah balik nikah dengan itu dan bawa harta itu, saking takutnya, takut bercampur itu. Padahal kalau sudah dibawakan bersama-sama dikelola itu, tapi takut tercampur nih. Itu sampai turun ayat An-Nisa ayat ketiga. Ya, nanti ibu ngajinya yang betul, Bu, ya. Kalau nggak betul, jangan salah, jangan tentang ayatnya gitu kan. Ini persoalannya tidak ada pengajiannya tersendiri, ada babnya tersendiri, kan? Ya. Wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma taba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba'. Ya, ada fenomena yang sangat dahsyat pada masa itu. Saya takut saya bercampur hartanya dengan ini, nggak bisa merawat dengan baik, dan di sisi lain juga ada anak-anak yatim yang juga perlu dirawat. Kata Allah, kalau kau mau berbuat saleh,
ya kan? Merawat dengan baik anak yatim dan menjauhi hartanya dengan cara yang tidak benar. Kalau kamu misalnya ada orientasi seperti itu, boleh ini. Ada misalnya menikah, ada 1, 2, atau 3, atau 4, ya, tapi dengan batas-batas keadilan yang benar. Kalau tak mampu dan gak ada motifnya, jangan lakukan. Ya, cukup dengan 1 saja untuk jadi pendamping hidupmu dalam kehidupanmu berumah tangga, dan sikapi dengan cara yang adil dan dengan cara yang benar. Jadi itu ada babnya tersendiri. Nanti kalau udah masuk kepada ayat dimaksud, ya, misalnya tentang bab poligami, bab ini, itu dipelajari dengan baik supaya tahu hukumnya. Ini tahu hukum begini, ya. Jangan sampai keluar kampanye hal-hal yang tidak tepat. Hati-hati ya, hati-hati gitu. Karena ini pembahasannya memang terlihat seperti sensitif. Karena apa? Karena nggak tahu fikihnya. Kalau ngerti fikih itu biasa-biasa aja, ya. Karena dan ini hati-hati. Kadang-kadang ayatnya dipakai pada cara yang tidak tepat juga. Udah alasan untuk nikah lagi, poligami, sunnah ada dalam Al-Quran. Itu sunnahnya itu bagaimana diikatnya, hukumnya seperti apa. Nggak sembarangan, bukan memenuhi syahwat semata, tidak. Ada turunan-turunan fikih di dalamnya. Tapi juga dari saat yang bersamaan, jangan sampai muncul perasaan anti nolak, itu berbahaya. Karena itu turunan ayat untuk memberikan status keadaan di masyarakat. Ada kondisi sosial secara psikologis begini. Anda mungkin nggak mengalami, tapi ada orang-orang yang masuk di ranah itu perlu solusi. Solusinya apa gitu? Ya. Dan tidak semua orang itu bisa menjadi solutor. Tidak. Nggak semua orang punya keadaan yang sama misalnya. Mungkin ada yang cocok begini, ada yang belum tepat begini. Sekalipun tahu fikihnya, tapi secara kondisi keadaan dirinya belum memenuhi, itu tidak terpenuhi unsurnya. Ya, jelas ya? Baik. Kenapa pada diam? Balik ya, balik lagi ya. Ini saya kasih contoh gitu, terapan-terapan ini. Saya ingin balik kepada spiritnya. Jadi, saking mereka khawatirnya, ya, saking khawatirnya dengan ancaman-ancaman ketika pulang dan khawatir berbuat salah, itu sampai luar biasanya minta solusi yang kuat kepada Allah. Ya Allah, solusinya apa? Ya Allah, solusinya apa? Bagaimana memuliakan mereka? Bagaimana kemudian menjaga diri supaya tidak terlibat makan harta anak yatim? Akhirnya apa yang terjadi? Muncul ayat-ayat. Muncul kemudian hadis-hadis. Ya, contoh ayat-ayat misalnya. Ayat-ayat. Kalau Anda misal ya tidak cocok di A, maka silahkan nih alternatif yang B. Belum ada kemampuan di A, atau memang kualifikasinya bukan di situ. Jangan memaksakan ke situ, cari di yang B. Contoh misalnya, di antara hal-hal yang menjadikan seseorang boleh berpoligami, misal nanti ada turunan banyak sekali babnya, alasan-alasannya banyak sekali. Di antaranya nanti ada kasus tentang perawatan dan penjagaan terhadap anak yatim dan perawatan hartanya. Perawatan anak yatim dan penjagaan akan hartanya itu ada. Tapi kualifikasinya ketat. Harus begini, begini, begini. Jangan sampai terjebak hanya untuk memenuhi syahwat, nafsu, atau kepentingan tertentu. Sehingga nanti alih-alih rumah tangganya sakinah, yang terjadi justru pertengkaran. Keluar dari batas sakinah. Ya, hati-hati nih ya. Hati-hati. Jadi bab nikah itu kan nanti ada mawaddah, ada sakinah, ada rahmah kan. Ya, disingkat dengan sakinah, mawaddah, dan rahmah. Samara itu. Jadi kalau ada pernikahan yang ternyata tidak mengantarkan pada hikmah itu mesti duduk, berkontemplasi, merenung. Mungkin caranya tidak tepat. Nah, fikihnya nggak sempurna, gitu kan. Nah, kalau kualifikasinya nggak ada di situ, ya, maka babnya yang lain. Bab infak, ya kan. Ada bab infak. Banyak sekali infak itu yang dimasukkan, bahkan tingkat tertingginya, itu pada kualitas mabrur. Mabrur itu sifatnya al-birru. Birru itu kalau sudah melekat pada diri kita disebut mabrur. Perjuangannya nggak mudah. Bisa dengan haji dan seterusnya. Itu nanti ada ayat tentang birrun yang mengaitkan dengan perawatan pada anak yatim dalam bentuk pemberian dan perawatan. Seperti di Quran surah kedua Al-Baqarah di ayat 177. Coba dicek, Mas. Di kanan atas kalau saya nggak keliru itu. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriqi wal maghrib walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salata wa ata az-zakata, kan? Wal mufuna bi ahdi idza ahadu, kan? Terus sampai nanti ada kepemberian kepada harta-harta termasuk ke wal yatama wal masakin dan seterusnya. Ada ayatnya? Ya, kita sama-sama buka ya. Al-Baqarah kalau saya nggak keliru ayat 177 tuh.
paling kanan sebelah atas. Baik. Betul-betul ya, betul kanan atas nih. Ya, ada di mushafnya, coba buka. Ya, laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriqi wal maghrib, walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin. Ya, dikoreksi ya kembali, wal kitabi wan nabiyyin wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba wal yatama. Nah, wal yatama wal masakin. Jelas ya? Laisal birra, bukanlah kebaikan itu dibatasi. Ya, antuwallu wujuhakum qibala al-masyriqi wal maghrib, dibatasi pada persoalan misalnya sholat saja menghadap ke arah kiblat, baik nanti ada yang mengarahnya ke barat ataupun ke timur. Kalau kita di timur kan sekarang arahnya ke barat, kan? Yang di barat kan arahnya ke timur, ya. Itu kan Ka'bah itu kan posisinya di tengah-tengah dunia. Jadi kalau kita belajar geografi, ya, kemudian kita lihat letak dunia itu Ka'bah itu tepat, Mekah itu posisinya tengah dunia. Tengah dunia. Ya, makanya ketika berpindah khazanah keilmuan dunia itu ke barat, ya, ke barat, khususnya setelah di abad ke-15 akhir ya, awal abad ke-16, 1492 itu. Ya, ketika nanti Isabella bersatu dengan Ferdinand, kemudian Paus Fransiskus pada masa itu membelah dunia menjadi dua, barat dengan timur, dan menerapkan nanti misi 3G. Ya, sekarang sudah 4G ya. Ya, bahkan udah ada 5G ya. Dulu masih 3G itu, God, Glory, and Gospel. God, Glory, and Gospel. Ya, dan itu misi ekspansi sebetulnya. Ya, kalau makanya kita sebutnya penjajahan. Ya, coba lihat kan kita pernah dijajah Belanda kan? Dijajah Belanda, Portugis. Itu Portugis ketika datang itu punya dekrit itu. Ya, siapa yang memberikan dekritnya? Baca dalam sejarah. Dia keluar itu kan mencari 3 hal. God mencari rempah-rempah, kalau ke kita emas kumpulin emas, ya, emas. Makanya di kita itu emasnya banyak sekali, ya. Ada kan emas itu dikenal tuh yang kuning, emas hitam dan sebagainya. Banyak hal dulu yang didapatkan rempah-rempah, karena yang viral ke Eropa rempah-rempah. Tapi nanti, ini ada kisah lagi nih. Kalau kita belajar sejarah tuh enak belajarnya itu. Ya, dalam pencarian itu mereka menemukan tuh dokumentasi di beberapa tempat, terutama di alam Indonesia ada kandungan mineral yang tinggi, dan itu nanti akan dieksplorasi kemudian hari. Ya, itu yang di Freeport itu teman-teman sekalian didapatkan catatannya. Itu dari catatan dulu orang-orang Belanda yang punya catatan, ditemukan dan di perpustakaan Belanda catatan itu, dan dikembangkan risetnya. Ada riset tentang kopi. Ya, kopi itu luar biasa. Kopi kan Paris Panjapa itu kan dari kopi. Kemudian teh dan seterusnya itu luar biasa. Kalau cerita banyak tuh itu terlalu dalam, tapi jadi khazanah literasi yang sangat luas, terutama untuk kesadaran bagi kita bagaimana mensyukuri nikmat Allah yang diberikan kepada kita bangsa Indonesia. Itu alamnya luar biasa. Ya, itu Belanda itu bisa maju sampai sekarang itu hanya dari bagian alam tertentu dari Indonesia pada masa itu, masih Nusantara. Gitu. Dari kopi aja bisa bikin begitu, dari teh bisa bikin begitu tuh. Ya, makanya di Eropa itu kopi nilainya tinggi. Satu cup tuh satu cangkir itu bisa berapa dolar tuh, 5 sampai 20 dolar. Ya, kok bisa di kita itu 5.000 dapat 5 bonus 1 gitu. Itu dapat bagian apanya tuh? Ya, makanya hati-hati tuh ya. Hati-hati gitu. Di luar itu ternyata begitu saya riset, ya Allah, yang di luar tuh yang dikirim ekspor yang bagus-bagusnya. Kita ke bagian yang luar-luarnya gitu kan. Teh juga begitu. Jangan dikira kita dapat yang bagusnya, tidak. Kalau kita lihat tuh kok yang baik-baiknya pergi keluar. Makanya di dalam tuh pastikan kualitas bagus gitu ya. Kenapa nyambung ke situ? Ayo balik sih ya, ke sini. Nah, jadi orientasinya bukan cuman sholat merasa cukup, tidak. Mesti ada pembuktian dari cara sholat yang benar itu seperti apa. Ya, jadi ibadah ritual itu selalu punya nilai sosial. Nilai sosialnya apa? Ya, jadi bukan jangan cukupkan sholat saya udah bagus nih, tapi nilai sosialnya jelek. Makanya di hadis Muslim itu ada orang rajin sholat, kelihatan benar rajin, tapi punya masalah sosial. Dengan tetangganya nggak baik, suka saling mencela, saling menghina, kadang-kadang provokasi, berselisih, sampai ada yang menumpahkan darah. Itu masuk neraka itu. Ketika ditimbang kok ternyata bangkrut, amal baiknya
tipis, ditutup oleh amal salahnya yang jeleknya masuk neraka. Disebut muflis namanya di hadis Muslim itu dari sahabat Abu Hurairah. Tuh hadza min hasanati wa hadza min hasanati. Fa in faniyat hasanatu, ambil kebaikan tutup kejelekan, ambil kebaikan tutup kejelekan. Ketika habis kebaikannya, sisa kejelekannya. Faturiha finnar, maka dilemparkan ke dalam neraka. Ternyata di dunianya kelihatan seperti sholat, ya. Yati yaumal qiyamati bi sholatin wa siyamin wa zakatin. Cuman sayang, wa yati qad syatama hadza wa qadhafa hadza wa daraba hadza wa safaka dama hadza. Kan suka berselisih, suka berkelahi, suka nuduh orang, kadang-kadang menumpahkan darah. Nah, itu bahaya gitu yang semacam itu. Nah, balik ke sini, karena itu pancaran dari ibadah kita itu menyembah Allah, salat dan ibadah ritual mesti ada pancaran sosialnya. Apa itu? Walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir. Ya, orang baik yang sejati itu, real, ya, yang real, yang sejati itu adalah orang yang mengerjakan semua perbuatannya karena Allah, karena iman. Ya, dan dia siapkan untuk bekal pulang. Ya, jadi proyeksi amal soleh itu proyeksi akhirat, bukan dunia. Dunia itu cuma ikut aja. Ya, sebagai misi, tapi proyeksinya proyeksi akhirat untuk pulang gitu. Nah, ketika orang punya proyeksi akhirat, maka semua ibadah itu akan terpancar, semua manfaatnya luas, 4 bidang. Nanti ada ritualnya, keyakinannya, imannya disebut dengan akidah, latihan ritualnya disebut dengan ibadah, pancaran sosialnya muamalah, hiasannya disebut dengan akhlak. Itu 4 bagian itu. Nah, apa latihan yang bisa menjadikan kita mendapatkan 4 bagian itu? Ini dia, wa'atal mal. Misal pancaran sosialnya, orang yang sholatnya benar, itu akan berdampak kepada pengelolaan hartanya. Begitu dia kelola hartanya, dia akan bagi. Ini nanti lain kali kita belajar fikih harta ya. Harus pandai melihat, memanage harta itu seperti apa. Kan awalnya begini, harta itu kalau Allah sudah kasih, maka yang pertama dilakukan adalah melihat kebutuhan diri dan keluarga terdekat. Jadi untuk kita cukup nggak di keluarga nih? Dilihat, apa kebutuhan per bulannya berapa? Anak-anak seperti apa dan sebagainya. Terus kalau sudah terpenuhi, lalu disimpan misalnya untuk hal-hal tertentu yang memang sudah real ada kebutuhan di masa depan, segini misalnya. Nah, itu lebihnya dari situ yang Allah titipkan, itu bukan hak kita. Ya, ingat ya, boleh jadi itu titipan kepada kita, yang sebetulnya titipan itu hak kitanya hak akhirat. Tapi peluang dunianya harus dikreasikan untuk orang lain. Jadi saking sayangnya Allah dititipkannya kepada kita supaya kita bisa salurkan jadi amal soleh dan jadi hak kita yang sesungguhnya dalam bentuk pahala. Awas tuh, jadi mesti pandai-pandai. Hak kita tuh yang sudah kita gunakan, kalau kita pakai itu punya kita, hisabnya ke kita. Tapi kalau belum dipakai, masih dititipkan, masih ada di rekening, masih ada di tabungan dan sebagainya, dan bukan bagian dari planning kehidupan yang dibutuhkan, dan kita bisa menilai itu sebetulnya. Ya, itu boleh jadi peluang pahala. Manfaatkan sebesar-besarnya, cepat dimanfaatkan sebelum hilang dari kita, dititipkan oleh Allah kepada yang lain. Bisa banyak kejadiannya. Ya, seakan hartanya banyak, tiba-tiba dibikin usahanya terjadi suatu persoalan. Aset menurun, terus hilang dan sebagainya. Udah aja tinggal disesalin tuh. Ya, andanya masih cukup, masih hidup, masih enak, masih makan dan sebagainya. Tapi apa yang tertulis di rekening, ya, dari 1 triliun, hilang 3 kan lumayan tuh nolnya. Hilang 3, wah, hilang 1 aja tidur sampai tengah malam belum bisa tidur. Hilang 2, hilang 3. 1 triliun kan 12 tuh. Hilang 3 tinggal 1 miliar. 1 triliun berarti tinggal 1 miliar. Hilang tuh. Kan lumayan tuh hilang 0 aja. Ya. Nanti masih belum paham juga, hilang lagi nolnya 1 tuh. Ya. Sampai yang terakhir kalinya hilang 1-nya tuh, tinggal 0. Itu yang bahaya. Itu yang bahaya tuh. Jadi kalau dengan 0, 0, 0, 0, 0 itu teman-teman sekalian, Anda belum sadar bahwa kita diminta untuk berkontemplasi, merenung, memperbaiki diri. Dan kalau nggak semakin sadar, biasanya orang yang nekat tuh menghilangkan 1-nya. Kalau menghilangkan 1, dia menjauh dari Allah, itu yang bahaya. Hilang 0 itu lebih bagus daripada hilang 1. Ya, 1 itu kan ahad. Ya, 0 itu nggak punya nilai kalau nggak ada 1-nya. 100 itu, 0-nya punya nilai 2 karena ada 1. Kalau 1-nya nggak ada, tetap 0. 1 triliun, ya, kuadriliun dan sebagainya, itu karena ada 1-nya. Kalau nggak ada 1-nya, nggak ada nilainya. Hilang. Maka kita harus bertumpu kepada yang 1. Bertumpu itu disebut samad namanya.
Yang maha satu itu ahad. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Itu tumpuan. Ada orang-orang yang baru hilang nolnya satu. Dia sudah menghilangkan satunya, itu yang bahaya. Menjauh dia dari Allah, datangnya ke dukun, konsultasi ke paranormal. Dia sendiri sudah nggak normal, Anda konsultasi kepada yang nggak normal. Jadi repot tuh. Ya. Nah ini seperti kelihatan biasa, tapi dalam sekali maknanya gitu. Maka jaga diri kita tuh baik-baik. Tambatkan itu, ya, diri kita sepenuhnya kepada Allah. Itu yang disebut dengan tawakal. Ketika tawakal itu tinggi, maka dia membuka semua pintu rahmat. Ya, nanti tawakal tuh banyak caranya. Di antaranya dengan Quran. Quran tuh, karena itu saya sering rewel tuh ya. Mohon maaf ya kalau saya suka rewel, cerewet, ngingetin tuh Quran. Bukan karena cinta Quran semata, tidak gitu. Tapi ya, saya mencintai Anda semua karena Allah gitu kan. Kan orang Islam tuh harus saling mencintai dalam kebaikan. Tahabba fillah, saling mencintai karena Allah. Karena kita mencintai, Anda tuh saudara saya gitu kan. Ya, Anda saudara saya kan fa'asbahtum bi ni'mati ikhwana, kan gitu di Al-Qur'an Ali Imran tuh. Ya, ayat ke-103 kan gitu. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Ya, kalian harus bersatu di jalan Allah, pedomannya Al-Qur'an, jangan berpecah belah, jangan saling menyakiti. Ya, kalian tuh kalau seperti dulu berpotensi nanti mendapat ancaman dari Allah. Ya, ala syafa hufratin minan nari fa'anqadhakum minha. Maka apa yang harus terjadi? Dengan nikmat Allah kita dipersatukan, fa asbahtum bi ni'mati ikhwana. Karena nikmat Allah kita bersaudara dalam kebaikan. Nah, saudara itu harus berpikir positif, harus mencintai saudaranya. Di antara sikap cinta itu adalah menjaga dari potensi-potensi buruk yang mungkin terjadi. Makanya ngingetin, jangan begini ya, jangan begitu ya. Ya, kenapa keluarga sangat dicintai dan ketika ada yang berbahaya kita larang? Karena cinta, karena perhatian gitu kan. Nah, ulama itu tugasnya situ. Ulama itu bukan hanya membimbing, tapi membimbing dengan rasa cinta, membimbing dengan perhatian yang dalam. Makanya ada doa, ada perhatian. Ya, kadang dibuktikan lewat apa? Basyira wa nadhira. Karena warisan Nabi kan cuma dua itu. Di Al-Quran dengan hadis, kemudian sifatnya basyira wa nadhira, menyampaikan yang baik-baik, mencegah dari yang potensi buruk. Makanya kalau misalnya disampaikan dicegah, jangan begini, jangan begitu ya. Itu bukan potensi menghambat. Ya, atau ingin misalnya menghambat karir tertentu, apalagi dengan hal-hal yang na'udzubillah, tidak mungkin ada seperti itu. Ingin menjatuhkan, ingin menyungkurkan orang, nggak boleh. Itu bukan ulama namanya. Itu kan yang kita hadirkan itu jangan begini karena nanti bisa bahaya, bisa begini. Itu hal-hal yang sangat harus mungkin melekat pada sifat-sifat keulamaan. Saya balik ke sini. Wa atal mala ala hubbih. Dan dia nanti ada pancaran sosialnya. Apa itu? Harta bisa dia bagikan. Ya. Pada sesuatu yang bisa melahirkan cinta. Wah, ini indah nih. Wah, kalau ngajinya benar tuh, Masya Allah, gitu. Semangat kita. Ya. Pada sesuatu yang melahirkan cinta. Jadi ternyata berbagi itu mendatangkan cinta. Bukan menghilangkan harta. Salah. Jadi kalau kita melihat berbagi, dipahami kehilangan harta, nggak dapat apa-apa. Ternyata cara berpikir kita diperbaiki dulu oleh Allah. Ya, cara berpikir kita diperbaiki dulu oleh Allah. Ternyata berbagi itu selain mendatangkan pahala, itu melahirkan cinta kalau dilakukan dengan cara yang benar. Jadi ujung-ujungnya itu kita bisa kecanduan untuk berbagi itu dalam tanda petik ya. Ya. Jadi senang berbagi pada akhirnya. Contoh begini ya, contoh. Saya ambil contoh. Ini kalau kita teruskan nih, wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba. Wa ata turunannya ita nanti, jamaknya atu, bentuk perintahnya. Atu. Teman-teman sekalian, kenapa pemberian itu seringkali diawali dengan turunan kata ata? Seperti zakat tuh dari ata juga. Kalimat ata dan bentuk jamak, bentuk perintah pertama kali di Al-Baqarah ayat 43. Wa aqimus salata wa atuz zakah. Sifatnya disebut ita. Ya, ada orang namanya Ita, biasanya perempuan, kan? Apa itu ata? Itu bukan atayati ya. Kalau atayati itu datang dengan ketulusan. Dari ata, ya, af'ala yuf'ilu ata yu'ti. Kemudian atu, bentuk perintahnya. Perhatikan baik-baik teman-teman sekalian. Ata itu asalnya menyampaikan sesuatu dengan rasa yang tulus
langsung kepada objek yang menerimanya. Itu asalnya. Menyampaikan sesuatu dengan rasa yang tulus, mendalam, langsung pada objek yang menerimanya. Ya. Itu jika memiliki kemampuan untuk melakukannya langsung gitu. Nah ini ternyata ketika dilakukan, itu bisa mendatangkan rasa cinta, rasa senang, rasa bahagia. Kalau nggak percaya gini ya, nggak percaya. Misal, Anda punya kewajiban zakat nih, atau mau infak, nggak perlu banyak misalnya. Misal, Anda mau keluar nih, pagi saya pengen berikan 10.000 lah misalnya kan, ya atau 20.000, pergi ya. Lalu di jalan Anda temukan yang berhak mendapatinya. Demi Allah saya katakan, keluar aja lihat. Ada yang kadang-kadang mereka sedang menyapu, ada yang kadang-kadang mereka sedang mencari sesuatu yang bisa dimakan. Tiba-tiba Anda datang. Dan Anda katakan, misalnya, Bu, ini ya untuk sarapannya. Mudah-mudahan nanti bisa sehat ya, semangat. Coba lihat apa yang terjadi. Yang Anda berikan cuma 10.000. Tapi yang keluar di lisannya, Masya Allah, terima kasih ya Bu ya. Mudah-mudahan rezekinya lancar, keluarganya sehat ya Bu ya, mengalir terus, dijabah sama Allah doanya. Itu kalimat lebih nilainya lebih tinggi dibandingkan dengan apa yang Anda berikan. Lebih berharga. Coba latihan deh, kalau nggak percaya latihan keluar deh. Kasih 10.000, 20.000 tuh. Itu orang banyak jasa yang kepada kita itu luar biasa, yang melancarkan jalan, yang nggak banyak sampah. Coba keluar. Saya mencoba mempraktekkan itu, Masya Allah gitu ya. Kalau kita keluar jam 3 hanya untuk ketemu orang-orang yang Masya Allah jasanya banyak. Kadang-kadang tuh kita nangis sendiri gitu. Ya ada orang yang dilihatnya kecil, tapi jasanya banyak. Pagi-pagi subuh, bahkan sebelum subuh tuh ada yang kelihatan sholat, ada yang lagi baca Quran dulu, habis itu dia nyapu. Ada yang cari keringat dengan mendorong gerobaknya gitu kan. Ada yang masih luar biasa lah. Kita tuh nggak duga bahwa ada hamba-hamba Allah tuh yang viral di langit tuh, yang sebelum subuh tuh udah tilawah Quran, dia baca tuh di sampingnya. Ada yang jualan kerupuk tuh baca-baca sambil nungguin. Ya, itu Masya Allah. Itu subuh dia sholat jalan. Kita tuh taunya udah bersih aja jalan tuh. Jalan lewat gitu. Ya, dan itu jasanya besar sekali. Cobalah Anda langsung berhubungan dengan mereka itu. Datang, lihat. Itu luar biasa Masya Allah. Rasanya tinggi. Nah, ketika mendapatkan itu ada rasa kebahagiaan yang tak terbayangkan, sehingga menjadikan kita itu terus pengen seperti itu lagi. Akhirnya besoknya pengen berangkat lagi, pengen lagi. Itulah ita namanya. Memberi dengan ketulusan yang mendatangkan cinta. Ya, karena itu kalau mampu dilakukan, lakukan. Kalau itu pun tanya dulu kepada ahli yang berhak siapa aja, bagaimana. Kalau tak mampu, titipkan pada orang lain. Nah, dititipkan pun dikabarin juga. Makanya ketika dikabarin, teman-teman sekalian, ada rasa berbeda kan? Coba lihat ketika Anda ingin memberikan kepada anak yatim dan nggak tahu kemana, udah titipin misalnya, terus dikirimin fotonya, mereka makan, apalagi dikirimin videonya. Bapak Ibu terima kasih ya, Masya Allah, kami udah puluhan tahun nggak makan daging, sekarang bisa makan daging. Mudah-mudahan Bu sehat ya, Pak sehat ya. Itu mahal sekali. Besoknya pengen lagi ngasih itu. Terus jadi rutin deh. Muncullah di yayasan donatur tetap. Bapak ini, Bapak Ibu. Kadang-kadang kita nggak pengen kan? Nggak pengen ini. Itu indah itu. Indah. Nah di antara yang tinggi nilainya itu anak yatim. Wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba. Nah urutannya yang terdekat dulu. Jangan jauh-jauh dulu. Yang terdekat. Lihat tuh di keluarga. Mungkin di keluarga dekat tuh anak bapak, anak paman, keluarga ini ada yang yatimnya, ada yang fakirnya, ada yang macam-macam. Nanti dzawil qurba. Ya, wal yatama, yatim itu, yatama itu bentuk jamak dari kata yatim. Wal yatama. Ya, lalu anak-anak yatim. Anak yatim tuh Masya Allah, support-nya tinggi sekali. Jadi ada anak yatim yang memang masuk kategori fakir, miskin, itu menerima zakat juga. Ada yang tidak fakir, tidak miskin. Itu bisa menerima infak. Bentuknya hadiah, kasih, gitu kan. Nah ini motivasi-motivasi besar. Mengeluarkan kita dari potensi ancaman neraka sair, tapi mendatangkan pahala. Makanya pengurus yatim itu Masya Allah yang punya rumah yatim, ngerawat, dan dia benar cara mengelolanya, itu pahalanya luar biasa melimpah itu. Bahkan di hadis sahih itu, di hadis Muslim ya, di hadis Muslim, saya udah cek tuh di hadis Muslim sampai Masya Allah. Nabi sendiri mengatakan, ana wakafil yatimi kahataini fil jannah. Saya itu dengan pemerhati, perawat anak yatim,
itu dekatnya digambarkan seperti dua jari yang dekat itu, teman-teman sekalian. Ya, dekat sekali di surga. Ya, siapa yang tidak pengen dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ya, kafil yatim itu kan bisa merawat secara langsung, bisa lewat bikin yayasan misalnya kan, rumah yatim dan sebagainya. Tapi jangan salah, amal yang besar itu godaannya pun besar. Amal kecil, ya setannya kecil. Nah, ini amalnya amal besar, amal yang mengantarkan kedekatan kepada Nabi. Maka pahalanya besar. Pahala besar itu setan nggak mau. Mana ada setan mau? Nggak mungkin. Makanya setan pun sekuat tenaga dia bikin godaan yang besar lagi. Nah, persamaannya apa? Godaan besar dari setan, nerakanya juga besar. Ya kan? Ya kalau godaan setannya besar, nerakanya juga besar. Karena setan tuh kalau naikkan level godaan ke tingkat tertinggi, itu kan dosanya dosa tinggi. Ya, itu minal kabair, dosa tinggi. Nah, dosa tinggi itu masa dikasih neraka kecil? Tidak, neraka besar juga. Ya, makanya orang-orang mengelola yatim dengan benar, tinggi apresiasinya. Tapi kalau disalahgunakan atau mengeksploitasi mereka, maka tinggi pula ancamannya. Ya, ini bagian ketiga yang ada sentuhan dalam kehidupan. Hati-hati, neraka sa'ir itu ada 3 golongan. 1, penentang Allah dan Rasulnya. Dan yang paling bahaya, orang Islam hati-hati, jangan ada sifat nifak, munafik jauhin. Ya, kalau ada di sekitaran kita terlihat tandanya, doain. Ya, kemudian tunjukkan jalan yang benar. Pengikut setan, ya, kebiasaan mengerjakan yang buruk-buruk atau yang bahaya itu deklarasi langsung. Ya, golongan pengikut setan misalnya gini, aliran ini, itu yang paling bahaya tuh. Makanya belajar fikih setan supaya tahu kebiasaan setan itu apa. Memang tidak langsung pengikut setan, tapi kebiasaannya itu bikin kelompok yang setan senangi. Itu bahaya juga, neraka sa'ir tuh. Yang ketiga potensial adalah perampas harta anak yatim. Nanti ayatnya banyak sekali. Ada yang disandingkan dengan infak kepada orang tua, nilainya itu disamakan. Itu di Al-Baqarah ayat 215. Yas'alunaka madza yunfiqun qul ma anfaqtum min khairin falil walidaini wal aqrabin wal yatama wal masakin. Ya, wa ma tunfiqu min khairin wa ma taf'alu min khairin fa innallaha bihi alim. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 215. Ya, ada ayatnya paling kanan sebelah bawah. Yas'alunaka madza yunfiqun qul ma anfaqtum min khair falil walidain. Nah, ini juga penting saya sampaikan nih. Kalau mau infak ke anak yatim, ya, seperti halnya infak kepada kedua orang tua, kan, itu harus dari yang terbaik, kualitas terbaik. Ya, kalau makanan kasih yang paling baik, sesuai dengan kemampuan harta kita. Jadi saya punya 20.000 nih, mau ngasih untuk anak yatim. 20.000 itu pengen saya kreasikan jadi makanan. Cari yang paling enak dengan anggaran 20.000. Gitu, ya. Nah, itu yang terbaik, min khair, kalimatnya yang paling bagus. Ya, jadi kalau ada yang baik-baik, makanya lihat juga kelebihan diri kita itu apa yang Allah titipkan kepada kita sebagai amanah, nanti kreasikan. Nah, itu gambarannya teman-teman sekalian ya. Itu indah deh ya kalau kita mau satu-satu. Makanya saya sering mencoba untuk menasehati diri sendiri dan ngajak teman-teman gitu ya supaya kalau ada yang baik tuh semua harus merasakan kebaikannya. Keluarin tuh potensi amal tuh apa aja. Di sholat ada apa? Kan di interaksi Quran ada apa, secara sosial gimana, terus kita coba lakukan tuh pelan-pelan. Itu Masya Allah gitu, Masya Allah. Kita kalau sedang dengan teman-teman care itu, kan kita ada care. Ya, care nanti, Masya Allah itu sekarang Alhamdulillah sudah menjangkau hampir seluruh Indonesia, karena kita kan bangun silaturahim juga. Ya, jadi kalau ada kejadian tempat tertentu mitigasi dulu. Kadang-kadang ada hoax juga yang menyebar, kayaknya butuh perhatian, begitu dilihat di lapangan ternyata cuma begini saja gitu sudah selesai. Nah, ini makanya juga kata Nabi nih, kembali lagi ke akhir zaman nih. Hadis akhir zaman. Dan Nabi di akhir zaman tuh nanti ulamanya sedikit, penceramahnya banyak, dan yang minta-minta pun banyak juga. Nah, ini sekarang lihat tuh. Ya, yang minta-minta sana sini, ya donasi ini dan itu bukan pada sesuatu yang dibutuhkan gitu. Kadang-kadang jadi bagian dari ya, aspek bisnis dan sebagainya, itu tolong dihindari lah ya, nggak baik yang seperti itu. Kalau ada hal-hal yang baik, lakukan dengan cara yang baik gitu, atau tujuan yang baik, yang nggak ada masalah. Saya mau balik ke care Bapak Ibu sekalian, Masya Allah itu ya. Jadi kadang-kadang ya kita bisa belajar banyak dalam berkehidupan. Untuk bangun jembatan, orang-orang desa itu keluar gitu kan. Kemudian ya yang ibu-ibunya ngambil batu di kali, bapak-bapaknya semua semangat keluar tuh saling doain.
ya makan sama-sama macam-macam. Ya kadang-kadang kita belajar dari musibah juga. Ya ada misalnya taruhlah erupsi gunung atau banjir atau apa, ketika hadir membersamai itu gitu kita melihat ada sesuatu yang sangat luar biasa. Ya, sangat. Jadi bukan berasnya, bukan sembakonya gitu yang mungkin bisa disampaikan. Tapi yang paling penting itu adalah tautan hati dalam kebaikannya itu gitu. Ada wajah-wajah yang rasanya mahal untuk dapatkan itu gitu ya. Keceriaan, doa, kadang-kadang ada tangisan, ada macam-macam. Itu tuh mahal sekali gitu. Dan itu bisa menyadarkan kita kembali tentang arti kehidupan gitu ya. Ya itu sesuatu yang sangat luar biasa. Jadi ini yang ingin saya tekankan. Maka pandai-pandai melihat di sekitaran kita, pandai-pandai jaga diri, jangan sampai terjebak pada perbuatan yang mengantarkan pada keburukan, dan apalagi ancaman-ancaman keberpulangan pada suasana yang sangat mencekam, itu sangat dijauhi. Ini kesimpulannya teman-teman sekalian. Jadi tuntas saya menepati janji untuk menyampaikan golongan ketiga yang terancam dengan potensi neraka sa'ir. Jadi sudah kita bahas neraka sakar, sudah kita bahas neraka hutamah, sudah kita bahas neraka sa'ir. Baru 3 pintu, kita punya 4 pintu lagi. Ya mudah-mudahan besok kita teruskan, tapi mungkin saya akan lebih fokus sehingga cukup 2 hari saja kita selesaikan satu pintu. Berikutnya kita kenali setan, bukan untuk kenalan, tapi untuk meneliti, mengetahui ini setan di cara berbuatnya bagaimana supaya bisa dijauhi. Karena nanti ada di Ramadan tuh sulsilatis syayatin, sufidatis syayatin, setan dibelenggu. Kan pertanyaan terbesarnya, setannya diikat, tapi kok ada perilaku-perilaku yang masih mencerminkan perilaku setan gitu. Ya, setan katanya diikat, tapi taraweh kok masih ada yang hilang sendal. Kok bisa terjadi gitu? Itu yang goda siapa? Taraweh masih ada yang hilang kotak infak gitu kan? Itu jadi persoalan. Ya, kok bisa masih ada yang maksiat sementara setannya diikat? Bagaimana memahaminya? Nah, itu sabar. Nanti ada episode yang selanjutnya setelah 2 episode selesai nanti ya. Jadi kita selesaikan dulu pintu keempat, kelima, keenam, ketujuh di pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan Allah berikan kelancaran, kebaikan dan kesehatan. Mohon maaf ini batuk bukan sakit ya, tapi berkah kemarin saya ke lapangan ada berturut-turut, jadi ada 3-4 hari lah berlanjut di lapangan, ketemu masyarakat juga ngelihat kondisi dan sebagainya. Kita kan harus begitu. Ya, jadi saya diajarin sama guru saya itu kalau siang-siang kita berinteraksi, mau ngajar, mau bertemu masyarakat, kan mau lihat kesulitan apa yang kira-kira bisa hadir dalamnya, malamnya berdoa gitu. Jadi sama-sama. Jadi ulama itu bukan cuma ngurusin fatwa, ngurusin ilmu itu nggak hanya ke situ. Tapi ada bagian-bagian tertentu. Jadi kita real tuh kita lihat di lapangan apa sih yang semua yang terjadi. Apa yang bisa kita lakukan gitu kan, pelan-pelan. Jangan disibukkan menyoal ini dan itu. Capek yang seperti itu tuh. Ya, apa yang bisa kita kreasikan gitu. Ini ada kesulitan ini apa sih? Masalah orang-orang yang mungkin punya ya kreasi tersendiri atau punya pola hidup sendiri, itu resiko masing-masing. Tapi kita wajib mengingatkan, jangan begini, nanti begini. Itu tanggung jawab. Kalau saya nggak lakukan, salah sayanya gitu. Dihisab di hadapan Allah, kita bagaimana cara pulangnya, kan? Nah, tapi cara menyampaikan pun kan diatur oleh Al-Quran. Seperti ini caranya, jangan menyakiti orang lain juga, jangan begini juga. Kita ingin mengerjakannya ma'ruf, tapi dengan cara yang mungkar kan salah juga, kan? Ada tipikal-tipikal yang mesti kita jelaskan dengan baik. Alhamdulillah teman-teman, yang pertama, saya kemarin ke beberapa hal ya, saya mau cerita sedikit saja untuk menutup pertemuan kita, untuk motivasi ya. Alhamdulillah kita juga menyapa warga binaan tuh yang kadang-kadang jarang perhatian, dan saya sangat berbahagia luar biasa. Berita baiknya sekarang tuh sudah ada pesantren-pesantren di lapas itu, Masya Allah. Ya, di warga-warga binaan saudara-saudari kita itu sudah punya pesantren sekarang. Dan pesantren itu diantara programnya menghafal Quran. Ya, dan itu luar biasa gitu. Ya, sudah dibikin, nggak susah nyari santrinya. Sebab santrinya udah ada di situ semua gitu. itu diantara programnya menghafal Quran. Saya begitu bahagia ketika ketemu dengan salah satu pengelolanya dan bertanya gitu kan. Gimana yang sudah menghafalnya? Itu sudah ada 5 orang yang hafal Quran 30 juz. Masya Allah. Terus ada lagi yang lainnya 20 juz, 15 juz, 10 juz. Udah luar biasa gitu. Saya mau katakan begini gitu ya. Sekarang orang-orang itu sudah mendekat pada kebaikan. Jadi yang kadang terlihat dari luar, orang dihukum, orang begini. Ternyata mereka itu sedang diberikan kemuliaan oleh Allah untuk berubah.
Ada penghafal Quran, ada yang rajin sholat, ada yang tobat di sana. Jadi Anda bisa bayangkan orang-orang yang terlihat seperti terisolasi, ternyata dia sedang bertobat. Kenapa orang di luar banyak berbuat maksiat? Orang-orang yang sedang terlihat di dalam, ternyata dia sedang menghafal Quran, sedang berbuat baik, merubah dirinya dan sebagainya. Ya, mungkin teman-teman belum tahu ada orang-orang juga yang divonis ya perempuan yang kurang bagus, keluyuran malam, sekarang sudah menghafal Quran. Dan banyak di antara mereka yang sudah hafal 1 juz, 2 juz, dan itu sangat luar biasa gitu. Ya, nah ini ada itu, kemudian kita berkunjung ke lahan pesantren. Alhamdulillah teman-teman, masya Allah, saya udah lihat tuh, udah cukup baik ya. Nanti kita akan tampilkan videonya untuk update ke teman-teman sekalian. Sekaligus saya ingin tunjukkan wakaf-wakaf Anda tuh ada di mana aja gitu. Ini, terus jadinya nanti seperti apa. Ini sudah bertahap. Bulan ini selesai teman-teman untuk bagian infrastruktur itu bawahnya tanah udah rata, udah disiapkan plot-plotnya, spot-spotnya udah siap. Nanti insya Allah setelah Ramadan mulai membangun tahap yang kedua. Nah, jadi kalau wakaf yang pertama, teman-teman masih ada peluang nih sampai akhir bulan ini. Karena nanti Ramadan akan off sebentar untuk mematangkan semuanya. Kan nunggu tuh semua pekuat dulu, rapi dulu, baru setelah itu dinaikkan tahap kedua untuk pembangunan. Jadi alhamdulillah kita akan sampaikan ke teman-teman karena ini milik kita bersama, bukan milik saya. Jadi saya tidak pernah minta donasi. Ingat ya, jangan salah, saya nggak minta donasi ini. Saya cuma nyampaikan peluang wakaf bagi yang pengen, karena bukan punya saya. Ya, kita cuma ngelola aja, numpang ngajar di situ. Ya alhamdulillah sih, kalau meninggal juga alhamdulillah. Jadi ada kuburan tuh juga di wilayah ini, ada kuburan. Saya tuh dekatkan satu tanah ke wilayah dekat kuburan. Kalau saya meninggal juga alhamdulillah gitu kan, bisa dikubur dekat situ juga. Jadi nanti ada tempat yang di situ hidup Qur'annya dan sebagainya. Ya, mudah-mudahan Allah berkahi lah. Kita nggak ada orientasi hal-hal duniawi itu untuk apa gitu ya. Jadi kita bangun, ini milik kita bersama. Namanya pun yayasan, tanahnya atas nama yayasan, semuanya ada dan bergantian. Nanti kalau saya selesai, yang lain kan ngelola. Gitu aja, hidup tuh enak kalau begitu. Hidup enak kalau begitu, alhamdulillah gitu. Ya, jadi ini update pesantren teman-teman sekalian. Dan yang ketiga, ini kita persiapan Ramadan. Salah satunya ada program untuk paket hafalan. Jadi sekarang ke semua kalangan saya siapkan untuk mendekat ke Al-Quran. Karena ini ada fase perubahan dalam dinamika kehidupan global. Dan nggak ada yang bisa menjaga kita kecuali pedoman Al-Quran. Hadis Nabi SAW. Jadi yang dekat ke Al-Quran betul-betul harus dekat. Nah itu kita siapkan perangkat, diantaranya paket hafalan Quran. Sekarang kita sedang supportkan tuh anak-anak di mahasiswa, di pelajar. Supaya mereka belajar, Qurannya juga menghafal. Jadi begitu lulus bersamaan dengan itu jadi ahli Al-Quran. Nanti kita buka juga teman-teman peluang wakaf di paket hafalan itu untuk kita sebarkan khususnya untuk persiapan Ramadan. Kita nanti akan menyebar dan kita akan sampaikan. Saya sudah sampaikan wilayah Jakarta itu hampir mendekati 10.000 berita baiknya. Kemudian Banten kemarin saya siapkan tuh di Pandeglang sekitaran tuh ada 4.000. Dan nanti kita akan terus 34 provinsi tuh di mana ada anak-anak kita yang muslim semua kita supportkan. Supaya semua punya peluang yang sama. Jadi nanti kita akan lihat hasilnya. Ya, nggak akan terlihat 1-2 tahun ini, mungkin 5 tahun, 10 tahun ke depan. Ya, masa iya sih dari 100 orang nggak ada 1 orang aja jadi ahli Al-Quran. Kan kita berharap jadi ahli tafsirnya ada, hadisnya ada, kan? Nah, dan mudah-mudahan ketika mereka mengajar, pahalanya juga mengalir untuk kita semuanya. Terima kasih untuk pertemuan hari ini. Kita lanjutkan esok hari. Saling mendoakan dalam kebaikan. Maafkan saya kalau sampai hari ini belum bisa membimbing dengan cara yang baik, ada kata-kata yang kurang tepat, tidak dimaksudkan untuk menyakiti, apalagi menyindir atau apapun yang terkait dengan profesi orang-orang tertentu atau kehidupan tertentu. Ini murni hanya menyampaikan hal-hal yang kiranya membutuhkan perhatian, baik suasana baik ataupun dirasakan yang tidak baik yang perlu kita jauhi. Terima kasih. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan rahmat kepada kita semua, memberikan bimbingan kepada kita sehingga lebih baik, berkehidupan yang baik, berkeluarga yang mulia, dan kembali kepada Allah dalam keadaan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ij'alna ya Allah
ممن يعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب السعير يا أرحم الراحمين. إنا نعوذ بك يا الله من مخالفتك ومخالفة رسولك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نعوذ بك من همزات الشياطين ونعوذ بك أن يحضرون. اللهم إنا نعوذ بك يا الله، اللهم إنا نعوذ بك يا الله من أكل مال اليتيم ظلما يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا من كفالة الأيتام. اللهم اجعلنا من كفالة الأيتام. اللهم اجعلنا يا الله من كفالة الأيتام. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.